Selamat malam, teman-teman setia, pendengar kanal Kisah Kehidupan. Cerita malam ini berjudul, Setelah Menandatangani Akta Cerai, Mertua Memesan Pesta 1,5 miliar untuk memperkenalkan menantu baru. Saat waktunya membayar, ia panik meneleponku. Kenapa kartu kreditku kamu blokir? Senja di Jakarta pada akhir musim hujan. Langit berwarna kelabu pekat, dan angin dari arah teluk membawa serta aroma tanah basah dan daun-daun yang gugur. Dari sudut jalan terdengar deru kota yang familiar, berpadu dengan suara kendaraan yang lalu lalang sebuah melodi khas kota besar. Aku duduk di dekat jendela, memandangi tetesan air hujan yang mengalir di kaca, dan mengenang kembali hidupku, kehidupan di mana aku pernah percaya bahwa kesabaran dan kerja keras akan mengalahkan segalanya. Namaku Eliana Saraswati. Usiaku saat itu 33 tahun, aku seorang ekonom. Lebih dari 10 tahun aku bekerja di sektor keuangan, menjabat sebagai direktur keuangan di sebuah perusahaan distributor bahan bangunan yang cukup besar. Pekerjaanku adalah menatap angka dan memastikan arus kas tidak pernah berhenti. Orang bilang, para profesional keuangan adalah orang-orang yang kaku, tetapi aku mengerti bahwa di balik setiap angka, ada makan malam sebuah keluarga, ada gaji seseorang, ada helaan napas berat dari orang yang baru mengambil KPR. Aku bertemu dengan Dimas Setiawan di sebuah acara networking bisnis. Dia 2 tahun lebih tua dariku, menawan, dan yang terpenting, pandai mendengarkan. Ia bercerita tentang mimpinya untuk membangun perusahaan distribusinya sendiri, berbisnis dengan jujur, dan menjadikan reputasi sebagai modal utamanya. Aku mendengarkan dan mempercayainya. Mungkin karena di usia itu, aku sudah mulai takut akan kesepian, takut akan makan malam di apartemen yang kosong, takut akan malam-malam hujan yang muram ketika suara rintik air di atap seakan merobek hati. Pada suatu akhir pekan, Dimas membawaku untuk bertemu orang tuanya. Rumah mereka berada di Bekasi, sebuah rumah 2 lantai yang agak tua namun terawat. Untuk makan malam, tersaji rendang, opor ayam, sayur lodeh, dan semangkuk besar sambal terasi. Ibunya, Ibu Galuh Irawati, sambil menyendokkan nasi untukku, bertanya dengan nada menyelidik, Eliana kan ahli keuangan, pasti bisa banyak bantu Dimas, ya? Saat itu aku menganggapnya sebagai pujian dan menjawab, apa yang bisa saya bantu, akan saya bantu. Yang penting keluarga rukun. Ayahnya, Bapak Hermawan, tidak banyak bicara. Ia hanya menuangkan secangkir teh hangat untukku, dan tatapan matanya yang teduh seolah mengatakan bahwa ia hanya menginginkan kedamaian di rumah. Kami menikah 6 bulan kemudian. Ketika Dimas berkata ia ingin membuka perusahaannya sendiri, akulah orang pertama yang mendukungnya. Dimas menamai perusahaannya PT Mitra Konstruksi. Terdengar solid, banyak yang memuji kami, mengatakan betapa serasinya kami. Dan aku bahagia, karena setiap wanita ingin percaya pada sedikit romansa. Namun, perusahaan tidak hidup dari romansa, melainkan dari modal dan disiplin. Dimas punya koneksi dan kelihayan di pasar, sementara aku punya tabungan uang pemberian orang tuaku sebelum menikah dan profesi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Aku menyetorkan 60% dari modal dasar perusahaan. Kontribusi Dimas adalah koneksi dan usahanya. Di atas kertas, kami adalah 2 rekan pendiri. Dalam praktiknya, akulah yang membangun seluruh struktur keuangan, prosedur persetujuan pengeluaran, perencanaan arus kas, kontrak standar, hingga batas kredit. Aku bahkan menegosiasikan semuanya dengan pihak bank sendirian. Aku paham, jika menyangkut uang, orang jujur tak perlu takut, tapi segalanya harus tertulis di atas kertas, karena uang tidak mengenal hubungan keluarga. Dimas menjadi wajah perusahaan. Ia mengenakan kemeja putih bersih, tersenyum dengan pas, menjabat tangan dengan erat, dan setiap kata-katanya terdengar meyakinkan. Aku melihatnya pergi untuk rapat, sementara aku tetap berada di kantor sewaan kami yang sempit namun penuh harapan. Pada hari-hari pertama, kami lelah, tetapi kami bahagia. Aku sering lembur sampai larut malam untuk memeriksa laporan. Dimas juga pulang larut. Setelah berhasil mendapatkan sebuah kontrak, kami bertemu di dapur, hanya sempat makan sepiring nasi dengan telur dadar, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaan. Suatu kali aku bercanda, nanti kalau sudah kaya, jangan lupakan jasa panci nasi ini, ya. Dimas tertawa, bagaimana mungkin aku lupa? Kamu kan bendaharaku. Aku tidak tahu saat itu bahwa lelucon itu kelak akan menjadi alasan mereka menuntutku, seolah-olah aku ini brankas berjalan. Karena sejak saat itu, aku bukan lagi sekadar istri, melainkan fondasi tempat orang lain berpijak. Keluarga suamiku saat itu belum menunjukkan watak aslinya. Ibu Galuh suka bercerita kepada para tetangga bahwa putranya menikah dengan wanita yang cerdas dan cakap. 2 saudara perempuannya, Sinta dan Maya, sesekali datang berkunjung dengan pujian manis. Mbak Eliana, penampilanmu keren banget, deh. Kakak Dimas,
Niko, selalu sibuk di proyek konstruksi. Ketika pulang, ia hanya diam-diam membantuku membawa tas belanjaan dan berbisik, "Mbak, jangan terlalu dimasukkan ke hati semua omongan ibu." Aku hanya tersenyum dan mengabaikannya. Aku pikir, gesekan dalam keluarga itu wajar, dan aku punya cukup kekuatan untuk meredamnya. Malam ketika kami memasang papan nama mitra konstruksi, aku berdiri di bawah lampu jalan yang kekuningan dan menatap nama itu. Hatiku terasa hangat. Aku berbisik pada diri sendiri, "Baiklah, aku akan percaya pada mimpi ini sekali lagi." Aku ingat berkata pada diriku saat itu. Sudah memilih jalan ini, berarti harus menanggung bebannya bersama. Namun, kata orang, di mana suami dan istri saya sekata, gunung pun bisa dipindahkan. Aku tidak menyangka bahwa terkadang, saya sekata berarti yang satu menahan diri, dan yang lain terbiasa menerima. Setelah perusahaan mendapatkan beberapa kontrak pertama, aku jadi lebih sering berkunjung ke rumah mertuaku. Bukan sebagai menantu teladan, tetapi karena Dimas sering berkata, "Ibu kangen sama kamu. Datanglah untuk makan malam, buat dia senang." Terdengar begitu hangat, dan aku ingin menjaga kedamaian. Kata orang, menantu yang baik membawa kedamaian di rumah. Sesederhana itu pikirku. Di rumah orang tuanya, ada tatanan yang jelas. Ibu Galuh duduk di kepala meja. Bapak Hermawan di sebelahnya, pendiam seperti bayangan. Dimas di samping ibunya, dan aku biasanya di seberang, dekat ujung meja agar mudah melayani semua orang, menambahkan lauk, dan memastikan tidak ada yang kekurangan sesuatu. Kakak-kakaknya, Sinta dan Maya, selalu datang dengan tangan hampa, tetapi mulut penuh pujian. "Wah, Mbak Eliana memang hebat. Kelihatan banget orang kota," kata Maya, sambil melirik tasku seolah sedang menaksir harganya di pasar. Sebelum aku sempat merasa canggung, Ibu Galuh akan menimpali, seolah bercanda, "Dia memang pintar, dan itu bagus untuk keluarga kita. Kalau kepintarannya disembunyikan, apa gunanya?" Aku tersenyum untuk mencairkan suasana, dan menyalahkan diriku sendiri karena terlalu sensitif. Tapi, kau tahu, kata-kata itu, yang seringan angin, kelak berubah menjadi rantai yang membelenggu. Ibu Galuh punya kebiasaan bertanya sambil menjajaki situasi. Ia suka bertanya berapa gajiku, bonus apa yang kudapat, bagaimana bisnis perusahaan, untung atau rugi. Aku berusaha menghindar dengan jawaban umum, yang membuatnya mengerucutkan bibir. Ibu tanya supaya bisa merencanakan. Wanita di rumah itu harus jadi manajer keuangan yang baik. Jangan sampai uang masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Setelah berkata begitu, ia menatapku lurus, seolah pintu belakang itu adalah aku. Bapak Hermawan berbeda. Ia sering menyisihkan potongan ikan terbaik untukku, atau menuangkan teh, melakukannya dengan sedikit canggung seolah takut memancing amarah istrinya. Suatu kali, ketika Ibu Galuh bercerita bagaimana kehidupan tetangga membaik setelah menantunya datang, Bapak Hermawan tidak tahan, menantu itu juga anak sendiri. "Jangan bicara seperti itu," Ibu Galuh memberinya satu tatapan tajam, dan ia langsung terdiam. Aku melihat pemandangan itu dan hatiku mencelos. Dulu aku pikir, mertua laki-laki yang pendiam dan baik hati adalah anugerah. Belakangan aku sadar, kebaikan tanpa hak suara terkadang menjadi pembenaran bagi suburnya ketidakadilan. Dan kakak-kakak iparku, bagaimana ia menjelaskannya? Mereka tidak miskin sampai tidak mampu membeli makan malam sendiri. Tapi mereka selalu merasa kekurangan sesuatu untuk dipamerkan. Sinta mengeluh suaminya bekerja di proyek dan penghasilan mereka tidak menentu. Maya bercerita putranya akan segera masuk SD dan biayanya sangat besar. Setelah mengeluh, mereka akan menatapku. Tatapan itu bukan permintaan langsung, tapi menempatkanku pada posisi di mana aku diharapkan mengerti. Waktu itu aku masih naif. Aku sering membawakan mereka oleh-oleh, sekotak kue mahal, buah-buahan, baju untuk keponakanku, berpikir itu akan mempererat hubungan. Ibu Galuh senang, memujiku karena pengertian, tapi pujian itu terdengar seperti stempel hak milik. Beginilah seharusnya menantu di keluarga kami. Hanya Niko, adik Dimas, yang berbeda. Ia selalu pulang dengan pakaian kerja yang berdebu, masuk ke dapur, mencuci tangan, dan bertanya padaku, "Mbak, capek ya?" Pertanyaan sederhana itu membuatku merasa seperti manusia, bukan mesin pencetak uang. Suatu kali, Ibu Galuh menegurku karena cara mencuci piringku tidak sebersih gadis desa. Niko dengan tenang berkata, "Bu, kalau begitu, besok biar Niko yang cuci." Ibu Galuh melotot. "Jangan memanjakannya." Niko terdiam, tapi saat melewatiku, ia berbisik, "Jangan didengerin." Aku mendengarnya dan ingin menghela napas. Di rumah ini, kata-kata baik harus diucapkan dengan berbisik, sementara hinaan diteriakkan dengan lantang. Aku mulai memperhatikan satu kebiasaan Dimas. Di depan umum, ia tegas.
Di rumah, ia menghindari konflik. Apapun yang dikatakan ibunya, ia menjawab, iya. Apapun yang diminta kakak-kakaknya, ia tersenyum. Ketika aku diam menahan perasaan, ia akan menggenggam tanganku di bawah meja, seolah memberi isyarat, jangan diperpanjang. Ia sering berkata, sabar sedikit, ya. Ibu kan sudah tua. Aku bersabar, tapi ketika kau bersabar terlalu lama, orang-orang mulai berpikir kesabaranmu tidak ada batasnya. Suatu malam, Ibu Galuh mengadakan makan malam besar dan mengundang kerabat. Aku terlambat karena ada urusan di kantor. Begitu aku masuk, ia berkata dengan nada bercanda di depan semua orang, nah, ini dia menantu kita, sang direktur keuangan. Segalanya terjadwal, seperti presiden saja. Semua orang di meja tertawa. Aku ikut tersenyum, tapi hatiku terasa dingin. Mereka tertawa karena gembira, atau karena tahu aku tidak akan bisa membalas? Setelah makan malam selesai, Maya menarikku ke dapur dan berkata dengan nada akrab, Mbak Eliana, nanti kalau bisnis kalian sudah sukses, bilang sama Mas Dimas untuk bantu-bantu kami sedikit, ya. Kan keluarganya juga keluarga kita. Aku terpaku. Kata-kata itu terdengar seperti ucapan keluarga. Tapi di baliknya ada aturan tak tertulis yang sudah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Aset kami berdua adalah aset seluruh keluarganya. Aku menelan ludah dan berkata, nanti aku bicarakan dengan Mas Dimas. Maya tersenyum penuh kemenangan, seolah sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu Dimas bertanya padaku, Ibu dan Maya tadi bilang apa? Kenapa kamu kelihatan murung? Aku menjawab terus terang, aku merasa seperti terus-menerus diinterogasi. Ditanyai soal uang, gaji, perusahaan. Aku tidak terbiasa. Dimas menghela napas. Yah, keluargaku memang seperti itu, cobalah untuk mengerti. Aku bertanya, sampai sejauh mana aku harus mengerti? Dimas terdiam, dan keheningannya mengingatkanku pada sebuah pepatah. Orang pintar berpikir panjang, orang bodoh bertindak gegabah. Terkadang, orang menjadi bodoh bukan karena tidak tahu, tapi karena berpikir keheningan akan menyelesaikan semua masalah. Aku masih mencoba menenangkan diri, berkata pada diriku sendiri, baiklah, aku akan lebih lunak, lebih mengalah. Tapi semakin lunak diriku, semakin banyak kata-kata tajam yang tumbuh di sekelilingku. Dan aku mulai memahami satu hal sederhana. Tidak ada yang salah dengan keluarga yang punya aturan. Yang salah adalah ketika aturan itu digunakan untuk memaksa orang lain menundukkan kepala, tanpa pernah memberinya hak untuk mengangkatnya kembali. Setelah beberapa bulan menjalankan perusahaan, ada hari-hari di mana aku dan Dimas bisa sedikit bernapas lega. Bukan berarti kami hidup mewah, tapi arus kas mulai stabil dan utang tidak lagi membayangi. Belum sempat aku bergembira, Dimas berkata, El, kita butuh lebih banyak modal kerja. Pemasok minta pembayaran cepat. Kalau kita lambat, kita kehilangan barang. Aku mengerti itu. Arus kas di industri ini seperti air. Berhenti sejenak, dan seluruh mekanisme akan macet. Setelah berpikir, aku memutuskan untuk membuka kartu kredit dengan limit tinggi atas namaku. Aku mengurus semuanya secara resmi di bank, menandatangani dokumen, dan menetapkan aturan yang jelas, setiap pengeluaran harus disertai bukti pembayaran. Siapapun yang menggunakan harus melapor, dan setiap akhir bulan ada rekonsiliasi. Dimas mendengarkan dan mengangguk. Tentu, El. Tenang saja. Aku kan pebisnis, bukan orang sembarangan. Awalnya, aku hanya memberikan kartu tambahan untuk Dimas, agar ia mudah membayar saat bertemu klien. Kartu utamaku simpan, karena aku terbiasa mengendalikan segalanya. Beberapa minggu pertama, Dimas menggunakan kartu itu dengan sangat bertanggung jawab. Tagihan dari restoran, biaya bensin untuk perjalanan bisnis, semuanya dalam batas wajar. Aku bahkan sempat memuji diriku sendiri atas keputusan yang tepat. Suami istri, tim yang hebat. Satu menjaga kas, satu lagi berbelanja untuk bisnis. Namun suatu malam, Dimas mengucapkan kalimat yang membuatku waspada. Ibu bilang, dia sudah tidak muda lagi. Kadang dia merasa tidak enak kalau harus minta uang untuk hal-hal kecil. Mungkin kita bisa buatkan dia kartu tambahan, supaya dia tidak merasa direndahkan? Aku menatapnya. Agar tidak merasa direndahkan? Sulit untuk menolak alasan itu. Aku berusaha berpegang pada aturan. Boleh saja, tapi dengan limit kecil. Dan minta ibu untuk bilang apa saja yang dibeli, supaya aku tahu. Dimas tersenyum. Memangnya berapa banyak sih yang dia butuhkan? Seminggu kemudian, Ibu Galuh meneleponku dengan suara yang luar biasa manis. Eliana, sibuk tidak? Ibu lagi di toko perhiasan, nih. Mau tukar tambah kalung lama, tapi kurang sedikit. Boleh ya pakai kartunya? Mendengar kata sedikit, aku tidak bertanya lebih jauh,
dan menyuruhnya membayar dengan kartu itu. Ia tertawa. Menantuku memang paling pengertian. Tak lama kemudian, Sinta dan Maya juga mulai meminjam. Awalnya tidak langsung, hanya sindiran. Mbak Eliana, aku sudah booking di salon, tapi lupa bawa uang, atau anakku sakit, perlu bayar biaya dokter segera. Besok suamiku ganti. Setiap kali, Dimas menatapku dengan permohonan bisu. Aku merasa terjepit antara aturan dan apa yang disebut kedamaian keluarga. Aku setuju bukan karena bodoh, tapi karena takut dicap pelit. Dalam hidup, terkadang orang lebih takut mendapatkan reputasi buruk daripada kehilangan uang. Dan keluarga suamiku lebih hidup dari reputasi ketimbang realitas. Maka, muncullah kartu tambahan ketiga dan keempat. 4 nama di bawah pengelolaanku, Dimas, Ibu Galuh, Sinta, Maya. Aku pikir, yah, masing-masing sedikit, aku masih bisa mengontrolnya. Aku mengatur pengingat bulanan untuk rekonsiliasi, meminta Dimas untuk mengingatkan ibu dan kakak-kakaknya agar menyimpan struk. Dimas menjawab, iya, seperti robot. Tapi hidup tidak berjalan sesuai rencana di spreadsheet Excel. Pengeluaran Ibu Galuh tidak lagi sedikit. Ia membeli setelan sutra untuk kondangan, sepatu baru yang sesuai umur, tas tangan agar orang tidak memandang rendah. Suatu kali, ia bahkan berkata langsung pada Dimas di depanku, ibu tadi ikut arisan. Semua pamer hadiah dari menantunya. Masa ibu datang dengan tangan kosong? Malu, dong. Dimas menoleh padaku dengan senyum damai. Bahagiakan ibu, ya. Cuma hal kecil, kok. Sinta mulai rutin pergi ke salon spa. Ia mengirimiku foto-foto masker wajah dan manikur dengan keterangan, Mbak Eliana, ini supaya kelihatan lebih segar. Nanti suamiku lirik yang lain. Maya kecanduan belanja online, dan kurir datang ke rumah mereka hampir setiap hari. Suatu kali, saat aku berkunjung ke rumah mertua, aku melihat tumpukan kotak di sudut ruangan dan bertanya, Bu, beli sesuatu yang besar, ya? Ibu Galuh menjawab dengan tenang, oh, itu kakak-kakak iparmu, beli pernak-pernik. Kamu kan ahli keuangan. Kenapa harus khawatir? Kalimat kenapa harus khawatir? Terasa seperti garam di atas luka. Uang siapa kalau bukan uangku? Aku mulai memeriksa laporan tagihan dengan lebih teliti. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melindungi anggaran keluarga dan perusahaan. Aku melihat banyak pengeluaran kecil namun sering, kafe mahal, toko kosmetik, supermarket elit, dan bahkan tagihan dari restoran seafood Samudra Rasa, pada hari yang sama ketika Maya mengunggah foto dengan keterangan memanjakan diri. Aku bertanya pada Dimas, kamu sudah ingatkan semua untuk simpan struk? Ia menjawab, ini kan keluarga. Jangan dibuat rumit. Nanti hilang senangnya. Senang atau aturan. Di perusahaan, aku tetap harus membayar gaji karyawan tepat waktu, melunasi tagihan pemasok, menagih piutang. Aku tidak pernah menunda gaji, karena aku tahu ini bukan main-main. Tapi di rumah, uangku dihamburkan seperti air dan itu dianggap normal. Yang menakutkan bukanlah karena mereka sekali menghabiskan banyak uang. Yang menakutkan adalah kebiasaan yang terbentuk. Ingin, ambil, suka, beli. Dan aku, secara otomatis, yang akan membayar. Aku mencoba bicara baik-baik. Saat makan malam, aku berkata dengan lembut, Bu, Sinta, Maya, bagaimana kalau akhir bulan kita cocokkan pengeluaran kartu kredit, supaya saya lebih mudah mencatatnya? Ibu Galuh meletakkan sendoknya dengan keras dan tersenyum, tapi matanya tidak. Menantu kita ini bos besar, ya. Ibu cuma belanja recehan, tapi masih harus lapor juga. Sinta menimpali, Mbak Eliana kan ahli keuangan, jadi semua dihitung sampai rupiah terakhir. Dan Maya menghabisinya, mungkin karena kamu belum punya anak, jadi banyak waktu untuk hal-hal kecil seperti ini. Aku terpaku. Mereka menggunakan isu anak untuk membungkamku. Rasanya sakit, dan aku tidak bisa berdebat di meja makan. Dimas saat itu hanya menyendokkan sepotong rendang ke piringku, seolah berkata, makan saja dan diam. Malam itu, aku berbaring membelakangi dinding, mendengarkan rintik hujan di atap. Aku teringat sebuah pepatah lama, sekali berbohong, siapa yang akan percaya? Di hatiku, es mulai terbentuk. Aku masih mencintai suamiku, ingin mempertahankan keluarga ini, tapi aku sadar jika kebiasaan ini tidak berhenti, cepat atau lambat ia akan menelan perusahaan dan pernikahan kami. Soal anak, mudah dibicarakan, tapi sulit dijalani dalam situasi seperti ini. Selama 3 tahun pernikahan, aku tidak pernah menghindari topik menjadi ibu. Aku juga memimpikan seorang anak. Terkadang, melihat ibu-ibu dengan kereta bayi di taman, tenggorokanku tercekat. Tapi aku sibuk dengan perusahaan. Dimas berangkat pagi dan pulang larut. Jadwal kami seperti benang kusut. Kami pikir,
semua masih bisa dikejar, sampai pertanyaan-pertanyaan mendesak itu datang seperti hujan deras. Awalnya Ibu Galuh bertanya dengan hati-hati, "Eliana, kamu minum vitamin, kan? Lalu, gimana, sudah ada kabar baik?" Kemudian Sinta ikut campur, "Mbak Eliana masih muda sih, tapi mungkin pekerjaannya terlalu berat." Maya menambahkan dengan senyum sinis, "Kalau sibuk kejar uang terus, awas nanti rezekinya lewat." Aku merasa tidak nyaman, tapi aku bersabar. Aku berkata pada diri sendiri, orang tua khawatir tentang cucu, itu normal. Hanya saja, normal itu semakin lama semakin terasa seperti sebuah tuduhan. Aku sendiri yang mengajak Dimas, "Mas, ayo kita periksa ke dokter." Aku tidak mau menduga-duga lagi. Dimas saat itu setuju. "Iya, ayo. Ibu sudah cerewet sekali. Kami memilih klinik yang bagus, menjalani semua tes." Aku duduk di ruang tunggu, menanti hasil, dan tanganku terasa dingin. Dimas duduk di sebelahku, tapi matanya tak lepas dari ponsel. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu ia sibuk, tapi di saat seorang wanita paling butuh dukungan suaminya, layar ponsel terkadang bisa membuatnya merasa benar-benar sendirian. Dokter berkata terus terang, tanpa basa-basi, "Tidak ada masalah kesehatan serius pada kalian berdua. Siklus Anda, Bu Eliana, sedikit terganggu karena stres. Dan Pak Dimas, gaya hidupnya tidak teratur, kurang tidur. Dokter menyarankan kami mengubah pola hidup, mengurangi beban kerja, dan mencoba lagi selama beberapa bulan." Aku menghela napas lega. Setidaknya, tidak ada yang bisa disalahkan. Aku berencana menceritakan ini dengan tenang kepada keluarga suamiku. Mengatakan bahwa dokter menyarankan kami lebih banyak istirahat dan tidak stres. Aku pikir mereka akan tenang. Tapi aku lupa satu hal. Sebagian orang tidak butuh kebenaran. Mereka butuh alasan untuk menyalahkan. Malam itu, Ibu Galuh memasak soto ayam. Aroma serai dan daun jeruk memenuhi dapur. Sambil menuangkan kuah soto, ia bertanya, "Gimana kata dokter? Ada masalah?" Aku menjawab dengan jujur. Katanya kami berdua hanya stres, perlu perbaiki pola hidup. Tidak ada yang serius. Aku mengatakan itu untuk menenangkan semua orang, tapi ternyata, aku memberi mereka amunisi untuk memutarbalikkan fakta. Ibu Galuh meletakkan sendok kuah dan menatapku dari atas ke bawah. Suaranya pelan dan menggurui. "Kalau tidak sakit, kenapa tidak hamil? Mungkin karena wanita yang tidak menjaga diri, minum es, begadang, kerja seperti laki-laki, jadi merusak kesehatannya sendiri." Aku tertegun. Aku tidak menyangka seorang ibu bisa mengatakan hal seperti itu pada menantunya di meja makan. Belum sempat aku menjawab, Maya menyeringai. "Ibu benar. Perempuan itu harus menjaga diri. Ini malah sibuk kejar uang, nanti kalau sudah waktunya, baru menyesal." Sinta menambahkan, "Mbak Eliana, jujur ya, kalau memang tidak bisa punya anak, setidaknya jadilah penurut. Garis keturunan keluarga kami tidak boleh putus." Kata penurut menusukku tepat di ulu hati. Aku menatap Dimas. Aku menunggu ia mengatakan sesuatu. Satu kata saja. "Bu, Sinta, Maya, jangan bicara seperti itu." Tapi Dimas menunduk, mengambilkan sepotong kerupuk untukku, dan berkata pelan, "Makan, El. Aku tidak butuh kerupuk, aku butuh dinding yang melindungiku." Bapak Hermawan duduk dengan wajah memerah. Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi kembali terdiam. Akhirnya ia hanya menghela napas, berdiri, dan keluar ke teras. Suara gesekan kursi di lantai terdengar seperti isak tangis tertahan. Aku menatapnya pergi, dan aku kasihan padanya. Kasihan pada orang baik yang tak berdaya. Saat itu Niko pulang. Ia baru saja meletakkan helmnya saat mendengar kata-kata Ibu Galuh, yang akan kuingat seumur hidupku. Wanita yang tidak bisa memberikan keturunan harus mengimbanginya dengan uang. Kita kan tidak mengambilnya untuk pajangan saja. Niko terpaku dan menatap ibunya. "Bu, ibu bicara seperti itu, Mbak Eliana bisa tersinggung. Anak itu rezeki, tidak selalu datang saat kita mau." Ibu Galuh melotot. "Kamu tahu apa? Jangan ikut campur urusan orang tua." Niko tidak berdebat lagi. Ia menatapku sejenak, dan di matanya terbaca permintaan maaf untuk seluruh keluarganya. Lalu ia diam-diam pergi mencuci tangan dan tidak ikut makan. Keheningan Niko saat itu menghangatkanku lebih dari keheningan Dimas. Setidaknya, yang satu diam karena tak berdaya, yang lain diam karena takut. Malam itu aku lama duduk di depan cermin. Aku menatap diriku masih sama, hanya saja mata dengan lingkaran hitam dan bahu yang terkulai. Aku bertanya pada diri sendiri, apa salahku? Aku bekerja keras, membantu membangun perusahaan, mengurus rumah, mengikuti semua tradisi mereka. Dan hanya karena aku belum punya anak, aku diubah menjadi pohon mandul, menjadi seseorang yang harus menebusnya dengan uang.
Kata orang, lidah tak bertulang. Tapi di keluarga suamiku, kata-kata dipilih untuk menyakitiku, bukan untuk menyenangkan. Sejak hari itu, setiap kali aku mendengar Ibu Galuh memanggil Eliana, hatiku menciut, seperti orang yang tahu ia akan segera dipukul di titik terlemahnya. Aku masih berusaha menjaga kedamaian, memainkan peranku sebagai menantu, tapi di dalam diriku, sesuatu telah berubah. Aku berhenti menganggap kata-kata mereka sebagai keseleo lidah. Aku mulai sadar, mereka menempatkanku di bawah martabat manusia. Dan ketika seorang wanita dipojokkan, ia akan hancur, atau belajar untuk berdiri tegak, bahkan jika harus sendirian. Setelah makan malam itu, keluarga suamiku tidak menjadi lebih lembut. Mereka hanya mengubah taktik. Mereka berhenti berkata langsung, tidak bisa punya anak, dan beralih ke sindiran, senggolan, dan senyum sinis. Dan kau tahu, jarum itu kecil, tapi jika ditusuk berkali-kali, darah akan keluar. Ibu Galuh mulai menganggap penghasilanku sebagai haknya. Suatu hari ia meneleponku ke kantor dan berkata dengan nada biasa, seolah memesan sayuran, Eliana, besok kita ada tahlilan untuk almarhum kakek. Ibu sudah undang hampir 20 orang kerabat. Kamu siapkan hidangannya, ya. Harus yang mewah, biar orang-orang lihat dan iri. Aku duduk di ruanganku, di depanku ada laporan piutang, dan di telingaku berdengung kata-katanya. Kepalaku pening, aku bertanya pelan, Bu, masak di rumah atau pesan catering? Ia menjawab, pesan itu mahal. Menantu yang pintar harus bisa putar otak. Kalau perempuan di rumah tidak bisa siapkan hidangan, lalu apa gunanya? Kalimat apa gunanya ia ucapkan pelan, tapi aku jelas mengerti posisi apa yang telah ia berikan untukku. Aku melakukan semuanya. Aku pergi ke pasar induk untuk membeli bahan makanan, memesan beberapa hidangan jadi agar sempat, dan menyewa seorang asisten untuk di dapur. Aku tidak menyesali usahaku. Aku menyesali perasaan bahwa aku diperintah seperti pelayan. Aku melihat ponselku yang penuh pengingat, lalu ke tanganku yang berbau bawang, dan aku ingin tertawa. Dulu aku disebut direktur keuangan. Tapi di sini, nilaiku diukur dari seberapa mewah hidangan yang kusajikan untuk para tamu. Saat tahlilan, banyak kerabat berkumpul. Ibu Galuh mengenakan gamis beludru gelap dengan kalung mutiara. Sambil menuangkan teh, ia membual. Ini semua menantuku yang siapkan. Dia yang urus semuanya. Dia memang cekatan. Para wanita menatapku dari atas ke bawah dan mengangguk. Iya, punya menantu seperti ini memang enak. Aku mendengar kata enak dan merasa pahit. Enak untuk siapa? Untuk yang memanfaatkan, atau untuk yang harus menanggung? Sinta dan Maya hari itu juga datang, menghamburkan pujian, tapi tak sedikit pun membantu. Saat membereskan meja, Maya berbisik di telingaku, Mbak Eliana, hari ini kamu hebat, hidangannya mewah. Ibu senang, artinya dia akan lebih baik sama kamu. Kalau dia lebih baik, hidupmu di sini juga akan lebih mudah. Aku terdiam. Ternyata, untuk hidup lebih mudah di rumah ini, aku harus membeli hak itu dengan kerja keras dan uang, bukan dengan hubungan yang baik. Aku mencari Dimas. Ia, seperti biasa, tampil sempurna, berbincang dengan kerabat, tersenyum, memastikan gelas semua tamu terisi. Seseorang memujinya, Dimas, kamu beruntung punya istri seperti Eliana, rezeki nomplok. Dimas tersenyum dan berkata, iya, semua ini berkat dia. Aku mendengar kata berkat itu, dan jiwaku terasa hampa. Berkat. Tapi seperti utang yang diambil tanpa pernah niat untuk dikembalikan. Beberapa hari berikutnya, perusahaan memasuki periode yang sibuk. Aku harus bernegosiasi dengan bank, menyiapkan dokumen untuk pinjaman jangka pendek untuk membeli stok barang baru, dan mengurus piutang yang macet. Karyawan memandangku sebagai sandaran. Aku berpegang pada prinsipku, gaji tepat waktu, pembayaran ke pemasok transparan, dokumen rapi. Aku tahu, dalam bisnis, skema yang keruh cepat atau lambat akan menjadi bumerang. Tapi begitu aku pulang dengan lelah, Ibu Galuh akan menelepon. Eliana, minggu depan anak Sinta menikah. Coba kamu pikirkan, kita harus kasih amplop berapa biar pantas. Kita tidak boleh kehilangan muka. Aku bertanya, Bu, kan Sinta yang memutuskan mau memberi berapa? Ibu Galuh mendengus, keluarga siapa? Keluarga kita. Sejak kamu masuk ke rumah ini, kamu harus menjaga nama baiknya, dan lagi-lagi, aku harus menjaga reputasi mereka dengan uangku. Aku mulai lelah, kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Kelelahan karena tekanan terus-menerus. Menjaga perusahaan tetap berjalan, menyenangkan keluarga suami, dan menahan sindiran karena belum punya anak. Suatu kali saat makan malam, aku merasa mual. Aku pikir ini kabar baik. Aku membeli alat tes kehamilan, tapi hasilnya hanya 1 garis. Hatiku jatuh. Aku duduk di kamar mandi, menertawakan diriku sendiri, sementara mataku perih karena air mata.
Malam itu Niko pulang. Ia melihatku duduk termenung di meja makan dan tidak bertanya apa-apa. Ia hanya membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral, menyodorkannya padaku, dan berkata pelan, "Sudah makan?" Aku beli martabak. Aku menggeleng. Niko terdiam sejenak lalu menambahkan, "Mbak, jangan terlalu memaksakan diri." Katanya, ikan busuk mulai dari kepala. Aku rasa, kalau di rumah tidak ada cinta, rumah itu juga mulai membusuk. Setelah berkata begitu, ia terdiam. Aku menatap pemuda ini, dan hatiku terasa hangat sekaligus sakit. Hangat karena setidaknya ada satu orang di rumah ini yang melihatku sebagai manusia. Sakit karena kebaikannya terlalu kecil untuk melindungiku dari semua yang menimpaku setiap hari. Dimas pulang larut. Sambil melepas sepatu, ia bertanya, "Kamu kenapa? Wajahmu pucat." Aku berkata jujur. "Aku lelah. Rasanya aku sudah melakukan segalanya, tapi tidak pernah cukup. Keluargamu selalu butuh sesuatu dariku, aku bukan mesin." Dimas menghela napas dan berkata dengan nada mendamaikan, "Sabar sedikit lagi, ya. Keluargaku memang begitu, ibuku memang begitu. Kalau di rumah damai, di kantor juga semua akan lancar." Aku mendengarnya, dan hatiku hancur. Damai di rumah berarti aku harus diam, sabar, dan menanggung semuanya sendiri. Dan lancar di kantor berarti Dimas akan terlihat sukses di mata orang lain. Aku berpaling dan menatap bayanganku yang kabur di kaca jendela. Dan untuk pertama kalinya, aku menanyakan pertanyaan yang sebelumnya tak berani kutanyakan. Jika ini terus berlanjut, kapan aku bisa hidup sebagai seorang istri, dan bukan sebagai karyawan sewaan? Setelah percakapan itu, aku tidak membuat keributan. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Aku mulai mengamati dalam diam, seperti caraku mengamati arus kas di perusahaan. Jika ada penyimpangan, berarti ada masalah. Tapi untuk menarik kesimpulan, butuh bukti. Dimas mulai pulang lebih larut. Tapi ini bukan lembur karena pekerjaan, melainkan seperti sebuah penghindaran. Suatu kali ia pulang, dan kemejanya beraroma parfum asing, bukan sabun mandi yang biasa kubeli di supermarket. Ia bilang, habis rapat dengan klien penting di kantor yang ber-AC, ada pengharum ruangan di sana. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak mau menjadi istri yang menggeledah kemeja suaminya seperti detektif. Tapi suatu siang, aku meminta ponsel Dimas untuk menelepon adikku karena ponselku mati. Dimas sedang di kamar mandi. Ponselnya tergeletak di meja. Aku berniat hanya menelepon sebentar, tapi saat itu layar menyala dan sebuah notifikasi pesan muncul. Hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuat tanganku dingin. "Sayang, kamu sudah di jalan? Aku tunggu ya." Pengirimnya, Veronica. Aku membeku, seolah tombol off-ku ditekan. Orang bilang wanita itu pencuriga, tapi aku seorang profesional keuangan. Aku tidak percaya pada perasaan, aku percaya pada data. Jadi, aku tidak membaca lebih jauh, tidak mengobrak-abrik ponselnya. Aku meletakkannya kembali di tempat semula dan pergi mengisi daya ponselku. Jantungku berdebar kencang, tapi wajahku tetap tenang. Malam itu aku mengamati Dimas. Ia makan, tapi terus melirik layar ponselnya. Aku bertanya, "Ada yang penting?" Ia menjawab, "Klien, chat soal pekerjaan." Jawabannya terdengar lancar, seperti kalimat yang sudah dihafal. Aku menatap semangkuk soto di depanku dan sadar rasanya hambar, seperti air. Malamnya, Dimas cepat tertidur, tapi aku tidak bisa. Aku berbaring, mendengarkan suara kipas angin, deru mobil di kejauhan, dan berpikir, siapa Veronica? Kalau klien, kenapa pesannya seperti itu? Kalau karyawan, kenapa nadanya begitu akrab? Aku tidak mau menjadi bodoh di momen krusial ini. Keesokan paginya aku berangkat kerja seperti biasa. Aku tidak menanyakan apapun pada suamiku. Aku memilih jalan lain. Memeriksa apa yang menjadi hak dan keahlianku untuk diperiksa. Pengeluaran. Di perusahaan, sudah ada aturan yang jelas. Biaya representasi ada batasnya, hadiah harus dengan persetujuan, perjalanan dinas harus ada laporannya. Aku membuka sistem dan memeriksa biaya representasi yang diajukan Dimas baru-baru ini. Beberapa baris membuatku berhenti. Restoran mahal, 2 kali dalam seminggu. Tepat pada hari-hari ketika Dimas bilang ia ada pertemuan dengan klien penting. Aku melihat waktu di struk, alamatnya, lalu membuka kalender kerjanya. Di sana tertulis sangat umum. Rapat dengan mitra. Tidak ada nama perusahaan, tidak ada nama kontak, tidak ada notulen rapat. Aku memanggil Ibu Anissa, kepala akuntan, ke ruanganku. Aku merekrutnya sejak awal. Ia teliti, pendiam, dan berprinsip. Aku tidak bertanya soal perselingkuhan. Aku bertanya soal pekerjaan. "Ibu Anissa, untuk biaya representasi ini, semua dokumen pendukungnya lengkap?"
Ibu Anissa menatapku, seolah berpikir, lalu meletakkan sebuah map dan berkata pelan, Ibu Eliana, belakangan ini Pak Dimas agak aneh dalam menyetujui pengeluaran. Katanya, kita harus lebih fleksibel, kurangi birokrasi yang tidak perlu. Kalau saya bertanya, beliau jadi kesal. Aku mengangkat kepala. Kesal bagaimana? Ibu Anissa ragu-ragu. Beliau bilang, Ibu sebagai direktur keuangan terlalu kaku dan menghambat pekerjaannya. Aku mendengarnya dan tersenyum dalam hati. Selama 3 tahun, birokrasiku inilah yang menjaga perusahaan tetap bertahan. Tapi bagi orang yang ingin bebas menghabiskan uang, aturan akan selalu menjadi penghalang. Aku berkata pada Ibu Anissa, tolong simpan salinan digital semua dokumen. Dan untuk pengeluaran yang informasinya kurang, beri catatan. Aku bicara dengan tenang, tapi di kepalaku sudah tergambar peta risiko. Ada indikasi, ada tren, ada motif. Malam itu aku pergi ke rumah mertua karena Ibu Galuh mengundang makan malam. Begitu aku masuk, aku mendengar keluhannya. Dimas akhir-akhir ini kerja keras sekali, sampai kurus begitu. Kamu sebagai istri harusnya perhatikan dia, dong. Nanti ada orang lain yang kasihan sama dia. Kata orang lain ia tekankan seolah di rumah itu sudah ada bayangan tak kasat mata. Maya menyeringai. Laki-laki sukses itu banyak penggemarnya. Kalau istrinya tidak bisa menjaga, ya hilang. Sinta menambahkan, dan lagi, mungkin ini sudah takdir. Keturunan kita butuh penerus. Kalau tidak ada, laki-laki akan cari pelipur lara di tempat lain. Aku mendengarkan setiap kalimat seperti gesekan pisau di kaca. Mereka tidak tahu aku baru saja melihat nama Veronica, tapi mereka sudah menyiapkan panggung untuk menyalahkanku jika aku kehilangan suamiku. Yang salah adalah aku. Tidak menjaga, tidak melahirkan. Dimas duduk dan diam, seperti biasa. Hanya saja kali ini, keheningannya kutafsirkan bukan sebagai kebaikan, tapi sebagai keterlibatan. Pulang ke rumah, aku masuk ke kamar mandi. Air hangat mengalir di bahuku, tapi tidak bisa mencairkan dingin di dadaku. Aku teringat sebuah pepatah, orang jujur tidak perlu takut. Jika aku benar, aku tidak perlu takut. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang lain menebang pohon yang kurawat. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dimas mengganti kata sandi komputernya, mulai membawa ponselnya ke kamar mandi, keluar ke balkon untuk bicara di telepon dengan berbisik. Terkadang ia tersenyum menatap layar, lalu menoleh padaku dengan ekspresi biasa. Hal-hal kecil ini seperti pengeluaran-pengeluaran kecil di laporan kartu kredit. Terpisah, tidak berarti. Tapi jika digabungkan, menjadi jumlah yang sangat besar, jumlah sebuah pengkhianatan. Aku belum punya bukti akhir, tapi aku sudah tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Bukan untuk membuat drama cemburu, tapi untuk menyelamatkan sisa hidupku. Aku tidak lagi menanyai Dimas soal Veronica. Aku tahu laki-laki tipenya akan punya 100 cara untuk membalikkan keadaan dengan berkata, kamu cuma mengada-ada. Aku tidak mau mengubah rumah kami menjadi panggung perang agar mertua dan iparku punya bahan gosip baru. Aku memilih jalanku sendiri. Jalan seorang yang sudah terlalu lama bekerja di bidang keuangan. Perlahan, pasti, dan tanpa emosi. Suatu siang, aku izin pulang lebih awal dari kantor. Melewati jalan-jalan yang tenang tak jauh dari kantor kami, aku menemukan sebuah apartemen studio kecil untuk disewa. Gedung modern dengan lift, kunci elektronik, dan suasana yang tenang. Ruangannya tidak besar. Tempat tidur, meja, dapur kecil, dan jendela dengan pemandangan pepohonan. Aku menandatangani kontrak sewa atas namaku, membayar, menerima kunci, dan tiba-tiba merasakan kelegaan yang luar biasa. Seperti orang yang tenggelam akhirnya menemukan dasar untuk berpijak. Aku tidak berkemas secara besar-besaran. Aku hanya memindahkan beberapa setel pakaian, laptop lama, dan perlengkapan mandi. Kepada Dimas, aku bilang ada proyek baru di kantor dan aku butuh tempat yang lebih dekat untuk bekerja lembur. Ia mendengarkan dan hanya berkata, oh, tanpa bertanya lebih jauh. Sikap acuh tak acuhnya hanya memperkuat keyakinanku, hatinya sudah lama berada di tempat lain. Langkahku berikutnya bukanlah air mata atau curhat pada teman. Aku mulai membuat salinan cadangan. Aku masuk ke semua akun perusahaan yang bisa kuakses, mengganti kata sandi di email-email penting, menambahkan autentikasi 2 faktor, dan mencatat semuanya di buku kecil. Aku mengunduh akta pendirian perusahaan, SIUP, daftar pemegang saham, dan notulen rapat-rapat sebelumnya. Aku menyaring laporan arus kas, kontrak-kontrak besar, dan perjanjian kredit. Aku tidak mengambil apapun yang bukan milikku. Aku hanya menyimpan salinan dari apa yang membuktikan kontribusi dan tanggung jawabku. Kemudian aku beralih ke aset pribadi. Apartemen tempat kami tinggal sebenarnya adalah hadiah dari orang tuaku sebelum menikah. Dulu mereka berkata,
Anak perempuan harus punya tempat tinggal sendiri. Kalau terjadi apa-apa, ada tempat untuk pulang. Saat itu aku tertawa dan bilang mereka terlalu khawatir. Sekarang aku mengerti. Orang tua mungkin tidak tahu hukum, tapi mereka tahu kehidupan. Orang tuaku melihat lebih jauh dariku. Aku mengeluarkan map berisi dokumen. Sertifikat hak milik, akta jual beli, surat hibah. Semuanya atas nama Eliana Saraswati. Aku memfotonya, memindainya, menyimpannya di hard disk eksternal dan di penyimpanan cloud yang hanya aku yang tahu. Aku juga memfoto semua bukti pembayaran PBB dan tagihan utilitas yang terdaftar atas namaku. Aku melakukan semuanya dengan begitu teliti sehingga jika ada yang mencoba membuktikan itu adalah harta bersama, aku cukup meletakkan map ini di atas meja. Setelah selesai, aku membuat janji dengan seorang pengacara. Bapak Victor Pradana direkomendasikan oleh kakakku, Andre. Usianya sekitar 40-an, bicaranya lugas, tatapannya lurus tipe orang yang langsung mengerti inti masalah. Aku bertemu dengannya di sebuah kafe yang tenang. Aku tidak bercerita panjang lebar, melainkan memaparkan semuanya poin per poin, seperti dalam sebuah laporan. Saya menyetorkan mayoritas modal perusahaan. Saya menjadi penjamin untuk pinjaman. Suami saya menunjukkan tanda-tanda penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pernikahan di ambang kehancuran. Saya ingin tahu, jika bercerai, apa yang dianggap aset pribadi saya dan apa yang dianggap harta bersama? Apa yang perlu saya siapkan agar tidak pergi dengan tangan hampa? Bapak Victor mendengarkan dan mengajukan beberapa pertanyaan spesifik. Ada bukti setoran modal? Sumber dana sebelum menikah bisa dibuktikan? Apartemen atas nama siapa? Pembagian saham di akta perusahaan bagaimana? Siapa direktur utama? Ia tidak bertanya soal perasaan, ia bertanya soal hal-hal yang menentukan hasil sebuah kasus. Ketika aku menunjukkan pindaian dokumen apartemen, ia mengangguk. Apartemen ini atas nama Anda sebelum menikah. Ada surat hibah. Secara hukum, ini adalah aset pribadi Anda. Tapi ingat, dalam konflik, seringkali ada tekanan psikologis. Jangan menandatangani apapun dalam keadaan terdesak. Hindari kalimat-kalimat yang ambigu. Aku bertanya, bagaimana jika suami saya menggelapkan uang perusahaan? Bapak Victor menjawab, itu bukan lagi sekadar masalah keluarga. Jika ada bukti pengeluaran tidak wajar, transfer ke rekening pribadi, pembelian yang tidak terkait bisnis itu bisa berujung pada tuntutan hukum. Tapi untuk semua itu, butuh dokumen, jejak transaksi yang jelas. Anda sudah di jalur yang benar. Aku mendengar kata-kata di jalur yang benar dan punggungku terasa dingin. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa sejak saat itu, aku telah melewati sebuah batas. Batas antara seorang istri yang ingin mempertahankan keluarga, dan seorang wanita yang mulai melindungi dirinya sendiri. Kembali ke studio, aku menerima pesan dari Ibu Galuh di grup WhatsApp keluarga. Akhir pekan datang makan malam, ya. Ada yang mau dibicarakan. Pesan itu disertai pesan suara berdurasi hampir 1 menit. Isinya sama saja, sindiran soal anak, soal wanita yang harus mengurus keluarga, dan kalimat andalannya, nanti apa kata orang. Aku mendengarkannya dan mematikan layar. Di kamarku yang kecil, di bawah suara monoton Aceh, aku tiba-tiba tertawa. Betapa lamanya aku mencoba hidup agar dihormati orang, sementara orang-orang itu tidak pernah sekalipun bertanya apakah aku lelah. Malamnya, kakakku Andre menelepon. Ia hanya bertanya satu hal. Kamu baik-baik saja? Aku terdiam sejenak dan menjawab, aku sedang belajar untuk baik-baik saja. Andre tidak bertanya lebih jauh, hanya berkata, simpan semua dokumen dan jangan memendamnya sendiri. Kalau butuh apa-apa, telepon. Aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak terpojok. Aku masih sakit hati, muram, dan sulit tidur, tapi di kepalaku sudah ada rencana keluar. Dan bagi seorang wanita, mungkin hanya butuh satu jalan keluar agar jantungnya berhenti berdebar panik. Aku tidak berencana membongkar perselingkuhan Dimas dalam ledakan amarah. Aku ingin memilih momen ketika ia tidak bisa menghindar dengan berkata, kamu cuma mengada-ada. Momen itu datang pada suatu malam di tengah pekan. Hujan deras turun tiba-tiba. Guntur menggelegar seolah seseorang memukul panci raksasa. Dimas pulang larut dan begitu masuk ke apartemen, ia langsung ke kamar mandi, membawa serta ponselnya. Kebiasaan ini sudah menjadi normal dalam beberapa minggu terakhir. Aku berdiri di dapur, mengaduk bubur, mendengarkan suara air, dan hatiku semakin dingin. Ketika ia keluar dari kamar mandi, ponselnya bergetar beberapa kali. Aku tidak merebutnya. Aku hanya bertanya dengan tenang, mau makan malam? Aku sudah siapkan bubur. Dimas menjawab, aku sudah makan di luar. Setelah berkata begitu, ia duduk dan langsung mengambil ponsel untuk membalas pesan.
Senyum tipis terlintas di bibirnya begitu cepat, seolah hanya halusinasiku. Aku meletakkan mangkuk di meja dan duduk di hadapannya. Siapa Veronica? Dimas membeku sesaat, lalu kembali menguasai diri dan tersenyum kaku. Kamu baca pesanku. Aku menggeleng. Aku tidak perlu membaca. Aku cukup melihat. Dimas menghela napas. Itu adalah helaan napas seseorang yang tertangkap basah, bukan yang menyesal. Ia meletakkan ponselnya dan melipat tangan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku memotongnya. Jangan bilang tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bertanya langsung. Siapa dia? Dimas menatapku dan menjawab, seorang kenalan. Aku tersenyum pahit. Kenalan yang menulis, aku tunggu ya di malam hari? Yang membuatmu membawa ponsel ke kamar mandi dan mengganti kata sandi komputer? Aku bicara dengan nada datar. Apakah dia ada hubungannya dengan uang perusahaan? Pertanyaan itu membuat raut wajah Dimas berubah. Ia mengerutkan dahi. Apa hubungannya dengan perusahaan? Aku menatap matanya lurus. Karena aku melihat pengeluaran aneh, restoran, hadiah, belanja. Dan semua itu tidak ada hubungannya dengan bisnis. Dimas berdiri. Suaranya menjadi keras. Kamu memata-mataiku? Aku menjawab perlahan, aku memeriksa arus kas perusahaan di mana aku menanamkan uangku. Itu bukan memata-matai, itu tanggung jawab. Dimas terpaku. Di luar, hujan menderas di kaca jendela. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, tapi wajahku tetap dingin. Aku teringat saat-saat aku dihina karena anak, tahlilan yang kurus, reputasi yang kujaga dengan uang, dan nama Veronica yang menyala di layar seperti percikan api yang membakar rumah kami. Akhirnya, Dimas mengakui kebenarannya, tapi dengan cara orang yang mengaku sambil berusaha mempertahankan posisi. Ya, aku punya hubungan dengan Veronica. Tapi aku lelah, El. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan, angka, aturan, aku merasa tercekik. Aku mendengarnya dan hatiku mencelos. Aku ingin berteriak, dan siapa yang memaksamu bernapas dengan biayaku? Tapi aku menahan diri dan bertanya, lalu apa maumu? Dimas duduk, mengusap wajahnya dengan tangan seolah sedang bermain drama. Kita cerai saja. Secara baik-baik. Kata baik-baik jatuh di meja seperti bongkahan es. Aku menatapnya dan tertawa di antara air mata. Baik-baik? Setelah kamu menghabiskan uang perusahaan untuk hadiah wanita lain? Baik-baik? Setelah kamu membiarkan ibu dan kakak-kakakmu menghinaku di depan kerabat? Baik-baik? Setelah kamu diam seolah itu bukan urusanmu? Maksudmu, cerai atas kesepakatan bersama? Dimas mengangguk. Suaranya ringan, seolah bicara tentang ganti ponsel. Iya, kita pisah damai. Aku tidak mau mempermalukanmu. Aku tertawa lagi. Mempermalukan? Aku sudah cukup dipermalukan, hanya saja kamu tidak melihatnya. Saat itu, ponsel Dimas berdering. Ia melirik layar dan cepat-cepat menolak panggilan itu. Aku tahu siapa yang menelepon. Aku berdiri, menuang segelas air, meminumnya agar suaraku tidak bergetar. Besok aku bertemu pengacara. Sebaiknya kamu juga bersiap. Dimas mengerutkan dahi. Untuk apa pengacara? Kalau sepakat, kita tinggal tanda tangan saja. Aku menatapnya lama. Kamu pikir aku akan pergi dengan tangan kosong? Dimas terdiam. Di matanya terlintas kekesalan. Bukan karena ia menyesal telah menyakitiku, tapi karena ia takut aku tidak akan lagi menjadi penurut. Belum sempat aku masuk ke kamar, sebuah pesan muncul di grup WhatsApp keluarga. Pesan suara dari Ibu Galuh. Suaranya melengking. Eliana, Ibu bicara terus terang ya. Keluarga kita butuh penerus, kalau kamu tidak bisa melahirkannya, tahu dirilah. Jangan merusak hidup anakku. Aku terpaku. Bukan karena terkejut, tapi karena ia akhirnya mengatakan apa yang sudah lama ia inginkan, mengusirku untuk memberi tempat bagi wanita lain. Dimas mendengar pesan itu, ia tidak merebut ponselku, tidak membalas, Bu, jangan bicara begitu. Ia hanya menatapku dan berkata dengan bingung, Ibu kan emosian, jangan dimasukkan ke hati. Aku berbalik. Aku tidak akan memasukkannya ke hati. Aku akan melampirkannya dalam berkas kasus. Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, aku mengatakan sesuatu yang tidak ia tahu bagaimana harus merespons. Malam itu aku tidak tidur. Aku kembali ke studioku, membuka laptop, merapikan semua file yang telah kusalin. Aku membaca setiap baris akta perusahaan, setiap dokumen apartemen, setiap transaksi mencurigakan yang ditandai Ibu Anissa. Aku bukan lagi seorang istri yang menunggu suaminya pulang. Aku telah menjadi seorang wanita yang bersiap menyelamatkan dirinya sendiri. Jika kisah ini terasa akrab dan menyentuh sesuatu dalam hidup Anda, para pendengar, silakan berikan like untuk mendukung kanal Kisah Kehidupan.
Menurut Anda, jika berada di posisiku, apakah Anda akan terus bersabar atau memutuskan untuk berdiri tegak? Tinggalkan komentar di bawah, karena setelah ini akan ada sebuah titik balik yang bahkan aku sendiri tidak duga. Keesokan paginya aku bertemu pengacaraku, Bapak Victor Pradana. Ia memeriksa dokumen-dokumen itu dan berkata singkat, jangan berperang dengan kata-kata. Bertindaklah sesuai hukum. Aku mengangguk. Aku tahu, sejak saat itu, semua kata tidak lagi berarti. Yang penting hanyalah dokumen, tanggal, hak hukum, dan ketenangan pikiranku sendiri. Senin, pukul 8 pagi, aku berdiri di depan gedung pengadilan negeri. Udara terasa lembab setelah hujan semalam. Aku mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, hampir tanpa riasan. Bukan untuk terlihat menyedihkan atau kuat, tapi hanya ingin terlihat fokus, seperti saat rapat penting. Perceraian bagiku saat itu bukan lagi peristiwa emosional, melainkan sebuah prosedur yang harus dijalani dengan benar. Dimas terlambat beberapa menit. Ia keluar dari mobil dengan wajah yang cukup tenang, bahkan dengan sedikit kelegaan. Aku menatapnya dan tersenyum dalam hati. Kata orang, laki-laki tidak punya perasaan. Sebenarnya, banyak dari mereka hanya tidak punya perasaan, ketika mereka yakin tidak akan kehilangan apa-apa. Kami menyerahkan berkas dan duduk menunggu dipanggil untuk mediasi. Pengacaraku telah memperingatkan, dalam perceraian atas kesepakatan bersama, yang utama adalah mengonfirmasi kesukarelaan, menyepakati harta, dan hak asuh anak. Kami tidak punya anak. Mengenai harta, aku berkata pada diri sendiri, jangan biarkan emosi menarikmu ke dalam perdebatan verbal. Ketika petugas bertanya apakah keputusan kami bersifat sukarela, Dimas langsung menjawab, iya, sukarela. Aku juga menjawab, iya, sukarela. Suaraku datar, seolah sedang membacakan laporan keuangan. Saat itu, aku tidak mendengar detak jantungku. Aku hanya mendengar suara monoton kipas angin dan ketukan pena di atas meja. Kami ditanya tentang pembagian harta. Dimas menatapku dan berkata dengan nada seolah sedang berbaik hati, katakan saja apa yang kamu butuhkan. Aku tidak mau menyusahkanmu. Aku menatap matanya dan menjawab singkat, semua yang diperlukan sudah saya cantumkan dalam perjanjian. Kita ikuti dokumen saja. Dimas tampak sedikit bingung. Ia mungkin berharap aku akan bersikap lunak, sedih, menangis, dan ia bisa memainkan peran sebagai pria yang berbesar hati. Aku tidak memberinya kesempatan itu. Di kepalaku, semuanya jelas. Yang penting bukan berdebat di sini. Yang penting adalah mengakhiri pernikahan di atas kertas, agar nanti semua sengketa mengenai saham perusahaan, penyalahgunaan dana, dan hak tinggal di apartemen tidak diputarbalikkan dan disajikan sebagai perselisihan rumah tangga biasa. Aku butuh dasar hukum yang bersih. Dimas menandatangani dengan cepat, seperti menandatangani kontrak jasa. Aku sedikit lebih lambat. Bukan karena penyesalan, tapi karena aku memeriksa setiap barisnya. Dulu aku hidup dengan prinsip, kesederhanaan lebih baik dari tipu daya. Sekarang aku sadar, kesederhanaan tanpa kewaspadaan adalah sebuah umpan. Aku tidak boleh salah satu huruf pun. Menjelang siang, kami keluar dari ruangan itu. Koridor pengadilan terasa panjang dan terang. Dimas berbalik dan berkata pelan, ya, sudah selesai. Masing-masing memulai hidup baru. Aku mengangguk, tidak menjawab apa-apa. Di pintu keluar gedung, begitu aku menuruni tangga, ponselku bergetar. Grup WhatsApp keluarga, yang belum sempat kutinggalkan. Pesan dari Ibu Galuh adalah yang pertama. Panjang, dengan banyak tanda seru. Disertai pesan suara. Aku memutarnya. Suaranya penuh kemenangan, seperti MC di sebuah resepsi pernikahan. Malam ini seluruh keluarga kumpul di restoran Hotel Bintang 5. Semua kerabat sudah ibu undang. Kita cuci sial dan perkenalkan menantu baru kita, Veronica. Dengan bangga ia menambahkan, kita buat yang paling mewah, biar semua orang lihat, setelah membuang yang lama, keluarga kita langsung dapat keberuntungan. Segera setelah itu, muncul foto bukti transfer uang muka, meja yang dihias mewah dengan lilin dan bunga, lalu foto Ibu Galuh berdiri di samping seorang gadis dengan gaun cerah. Tangannya melingkar di pinggang gadis itu, seolah mereka sudah lama menjadi satu keluarga. Sinta mengirim emoji hati. Maya mengirim stiker kembang api. Kerabat mulai ramai-ramai menulis betapa tepatnya keputusan itu. Pesan-pesan masuk silih berganti. Aku berdiri di bawah matahari, menatap layar, dan tenggorokanku tercekat. Bukan karena cemburu pada Dimas, tapi karena caraku diubah menjadi sial yang harus dicuci. 3 tahun aku menjadi menantu. Tidak pernah melewatkan satu pun acara keluarga, tidak pernah membiarkan nama baik keluarga mereka tercoreng. Dan sekarang mereka merayakannya seolah baru saja menyingkirkan beban berat. Di tengah sorak-sorai itu, ada satu pesan singkat yang membuat mataku perih.
Dari Niko. Bu, ini kejam. Hanya 3 kata. Tapi di antara paduan suara kegembiraan itu, kata-kata itu terdengar seperti satu-satunya nada kebenaran. Aku sadar, aku tidak salah menilainya. Belum sempat aku mengatur napas, Dimas menelepon. Suaranya terdengar terburu-buru sekaligus kesal. Kamu lihat grup, ibu cuma asal bicara. Jangan dianggap serius. Aku bertanya dengan tenang. Apa maksudnya jangan dianggap serius? Dimas ragu-ragu, lalu berkata, kan kita sudah berpisah. Jaga nama baik, lah. Aku tertawa, nama baik? Aku sudah terlalu lama menjaga nama baik untuk seluruh keluargamu. Aku menutup telepon. Aku tidak mau berdebat. Aku hanya berdiri, menatap arus lalu lintas, mendengarkan klakson di kejauhan, dan tiba-tiba merasakan ketenangan yang aneh. Mungkin karena saat itu aku mengerti satu hal, mereka tidak butuh kesedihanku untuk menang. Mereka butuh keheninganku untuk terus merasa benar. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan lagi diam dengan cara yang lama. Aku memasukkan ponsel ke tas, kembali menuruni tangga, dan berjalan ke tempat parkir. Matahari membakar pundakku. Aku menyalakan mesin mobil. Di kaca spion, terpantul wajahku. Masih sama, hanya saja tatapan mataku tidak lagi menunggu seseorang akan berbalik. Aku melaju lurus ke studioku, menutup pintu, duduk di meja, dan membuka daftar pekerjaan, seperti membuka buku utang. Kata orang, segala sesuatu ada waktunya. Waktuku akhirnya telah tiba. Aku kembali ke studio, berganti pakaian, dan mencuci muka. Air dingin tidak bisa mendinginkan luka di dadaku. Aku menderita bukan karena cinta pada Dimas, tapi karena aku disingkirkan seperti barang bekas, seperti sial yang harus dicuci. Karena seluruh hidupku yang kuabdikan untuk keluarganya ternyata hanyalah sebuah panggung tempat mereka naik, meninggalkanku di bawah. Aku ingin mematikan ponsel, tapi membukanya lagi. Sekali lagi aku melihat grup WhatsApp keluarga. Foto meja, bukti transfer, suara kemenangan Ibu Galuh. Kata-kata yang menusuk seperti jarum. Cuci sial. Sambut menantu baru. Biar semua orang lihat. Aku meletakkan ponsel di meja, mengambil laptop, dan membuka aplikasi mobile banking. Di layar, terlihat jelas kartu kredit utamaku dan 4 kartu tambahan yang terhubung dengannya. Nama-nama pemiliknya, Galuh Irawati, Dimas Setiawan, Sinta Setiawan, dan Maya Sukulova. Aku duduk tegak. Tanganku tidak gemetar. Aneh. Aku merasa setenang saat menolak pengajuan pengeluaran yang tidak wajar. Aku teringat 3 tahun terakhir, bagaimana setiap bulan aku membayar tagihan, berpikir ini kan keluarga. Aku teringat kata-kata hinaan di meja makan dan kalimat Dimas, kita cerai baik-baik, seolah akulah yang menciptakan masalah. Aku berkata pada diriku sendiri satu hal sederhana. Kartu ini milikku, dan hak ini milikku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Aku mengklik kartu tambahan atas nama Galuh Irawati. Jendela konfirmasi muncul di layar. Aku menatapnya selama 3 detik, lalu mengklik blokir. Kemudian, kartu Dimas. Blokir. Kartu Sinta. Blokir. Kartu Maya. Blokir. 4 konfirmasi, 4 tindakan tegas, seolah aku sedang menutup 4 pintu. Aku tidak merasakan dendam. Aku merasa seperti sedang memotong tali pusar yang selama ini menyedot darahku. Aku mengirim 1 pesan lagi ke bank. Batasi transaksi mencurigakan pada kartu utama. Selesai, aku meletakkan ponsel dan menyeduh teh panas. Uapnya mengepul tipis. Aromanya menenangkan, tapi di dalam, hatiku masih terasa dingin. Aku melihat jam. Sudah lewat pukul 4 sore. Sekitar pukul 6, telepon berdering. Nomor Ibu Galuh. Aku tidak langsung menjawab. Kubiarkan berdering 3 kali, baru kuangkat. Suaranya melengking, terputus-putus, seolah ia bicara sambil berlari. Eliana, apa yang kamu lakukan? Kenapa kartuku tidak bisa dipakai? Aku menjawab dengan tenang, Ibu, Anda menggunakan kartu tambahan saya. Saya sudah memblokirnya, makanya tidak berfungsi. Ia berteriak, kamu mau mempermalukan Ibu? Semua kerabat ada di sini. Pihak restoran menagih pembayaran. Aku menyesap tehku. Suaraku tetap datar. Pesta itu Ibu adakan untuk memperkenalkan menantu baru. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Ia terdiam sejenak, lalu beralih ke tangisan. Kamu jahat. Kamu menghancurkan keluarga kami. Aku tidak berdebat. Aku hanya mengucapkan 1 kalimat. Saya hanya berhenti membayar untuk kalian, Bu. Lalu kututup telepon. Tidak sampai semenit, Dimas menelepon. Ia tidak berteriak seperti ibunya, tapi suaranya tergesa-gesa dan berat.
Terasa sekali ia lebih takut kehilangan muka daripada mengakui kesalahannya. Buka blokirnya. Di sini banyak orang. Ini memalukan. Aku bertanya, memalukan bagi siapa? Dimas terdiam, lalu merendahkan suaranya. Besok aku ganti uangnya. Tolong aktifkan untuk malam ini saja. Aku tertawa pelan. Kalau bisa ganti besok, berarti hari ini urus sendiri. Kamu kan sedang menyambut menantu baru, bukan aku. Dimas mulai marah. Jangan keterlaluan. Aku menjawab, aku tidak keterlaluan. Aku melakukan hal yang benar, dan aku juga menutup telepon. Baru saat itulah tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku akhirnya berani mengatakan apa yang kupikirkan tanpa meminta izin siapapun. Sekitar pukul 7 malam, Niko menelepon. Ia bicara pelan. Di latar belakang terdengar suara riuh, seolah orang-orang berdebat di sebuah aula besar. Mbak Eliana, aku telepon bukan untuk minta Mbak buka blokir kartu. Aku cuma mau bilang, apa yang Mbak lakukan itu benar. Di sini kacau balau. Aku mendengarkan dalam diam. Niko menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Ibu Galuh berdebat dengan manajer di resepsionis, menuntut agar diberi keringanan. Sinta dan Maya berdiri di dekatnya, wajah mereka merah karena malu dan marah, menyalahkan menantu baru itu sambil saling lirik. Dimas mondar-mandir dengan pucat, sesekali meneleponku, sesekali menelepon teman-temannya. Veronica berdiri di kejauhan, dan lapisan riasan tebal pun tak bisa menyembunyikan kebingungannya. Para kerabat yang tadinya riuh, kini terdiam merasakan ketegangan, dan keheningan itu adalah yang paling menakutkan. Niko menghela napas. Bapak harus datang. Sekarang beliau sedang bicara dengan manajer hotel. Aku lihat beliau lelah sekali. Mendengar tentang Bapak Hermawan, hatiku mencelos. Aku tidak marah padanya. Ia hanya orang yang lemah. Tapi kelemahan itulah yang selama bertahun-tahun memaksanya membereskan kekacauan yang dibuat istri dan anak-anaknya. Aku berkata pada Niko, jaga Bapak. Sisanya, biar aku yang tanggung jawab. Niko menjawab pelan, iya, Mbak. Jaga diri. Setelah menutup telepon, aku lama duduk dalam keheningan. Tidak ada rasa puas di kepalaku, hanya kehampaan. Seolah aku akhirnya menurunkan beban yang terlalu lama kupikul. Aku sadar, yang paling menyakiti mereka bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan hak untuk menghamburkan uangku di depan semua orang. Kehilangan perasaan bahwa mereka bisa melakukan apa saja, dan orang lain yang akan membayarnya. Aku menatap tehku yang sudah dingin dan berpikir, dalam hidup, semua ada harganya. Aku sudah membayarnya selama 3 tahun. Sekarang, giliran mereka. Malam itu aku tidak kemana-mana. Aku menutup tirai, menyalakan lampu meja, dan melihat layar ponselku yang terus menyala dan padam. Pesan, panggilan tak terjawab, notifikasi berdengung seperti nyamuk. Aku sudah memblokir kartu, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tapi orang yang terbiasa hidup dari kesabaran orang lain, ketika sumber itu dicabut, akan panik seolah kehabisan udara. Aku membuka kembali grup WhatsApp keluarga. Mereka tidak lagi mengirim foto pesta. Sebaliknya, pesan-pesan panik saling tumpang tindih. Aku membacanya dan tersenyum. Benar kata orang, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Hanya saja kali ini, mereka jatuh tepat di lobi hotel paling mewah di kota. Aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin memotong mereka dari hidupku. Tapi, mengenal Ibu Galuh, aku tahu ia tidak akan menyerah dalam diam. Ia akan marah besar, mengarang cerita, dan menjadikanku penjahat untuk mempertahankan citranya sebagai mertua yang teraniaya. Menyadari itu, aku memutuskan untuk bertindak lebih dulu, menggunakan kebenaran. Aku masuk ke sebuah grup Facebook komunitas Jakarta yang populer, tempat orang berbagi kisah hidup, membahas sengketa hukum, penipuan apapun yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Aku menulis sebuah postingan singkat. Tanpa makian, tanpa hinaan. Hanya tanggal, fakta, dan bukti. Aku menulis. Pagi ini saya bercerai atas kesepakatan bersama. Siangnya, saya menerima pesan dari keluarga mantan suami tentang pesta di hotel untuk cuci sial dan memperkenalkan menantu baru. Biaya pesta dibebankan pada kartu tambahan saya. Saya menonaktifkannya karena saya tidak lagi memiliki hubungan dengan mereka, dan pihak hotel menuntut mereka membayar tagihan sendiri. Aku melampirkan 2 tangkapan layar, pesan dari grup WhatsApp dan foto bukti transfer uang muka. Aku menyamarkan data pribadi agar tidak dituduh tidak etis. Aku hanya menyisakan apa yang membuktikan kebenaran cerita. Setelah menekan publikasikan, aku mematikan ponsel untuk sementara. Aku tidak menunggu like. Aku menuang segelas air hangat lagi dan berkata pada diri sendiri bahwa aku telah melakukan semua yang kubisa. Selebihnya, terserah pembaca.
Percaya, bagus. Tidak percaya. Aku tidak akan berdebat. Tapi hidup terkadang bergerak lebih cepat dari yang kita duga. Belum ada 1 jam, ponselku mulai meledak. Teman-teman lama mengirim pesan, kenalan jauh menelepon, bahkan beberapa nomor tak dikenal meminta konfirmasi cerita. Aku tidak menjawab semua, hanya menulis pada beberapa teman dekat, aku baik-baik saja. Aku selesaikan semuanya lewat jalur hukum. Aku tidak mau menjadikan masalahku sebagai beban orang lain. Lalu, sebuah video muncul. Bukan aku yang merekam, aku tidak ada di sana. Video itu direkam oleh salah seorang pengunjung di lobi hotel. Di video itu, Ibu Galuh berteriak pada manajer, mengibaskan tangannya. Sinta dan Maya berdiri di belakangnya, merah padam karena malu. Dimas mondar-mandir dengan kemeja sempurnanya, tapi tampak seolah akan pingsan. Dan di akhir, momen ketika Ibu Galuh terduduk di lantai, memegangi dadanya, dan menangis, berteriak bahwa aku membuatnya kena serangan jantung. Video itu viral dalam sekejap. Setiap kali aku membuka internet, aku melihatnya dibagikan. Komentar beragam. Ada yang bersimpati, ada yang menghujat, ada yang menyindir. Tapi satu kalimat yang paling sering muncul. Mau hidup gaya? Bayar sendiri. Jangan pakai uang orang lain. Aku membacanya dan menutupnya lagi. Aku tidak mau memupuk rasa puas, tapi yang membuatku tersentuh adalah kemunculan Bapak Hermawan di akhir video. Punggungnya yang bungkuk, tangannya yang gemetar saat menyodorkan beberapa lembar kertas pada manajer, suaranya yang serak. Ia tampak seperti orang yang memadamkan api yang dinyalakan orang lain, tapi tidak punya hak untuk memarahi siapapun. Menjelang tengah malam, Sinta menelepon. Suaranya tidak lagi manis. Terdengar tajam dan keras. Eliana, menurutmu ini normal? Ibuku dipermalukan, semua kerabat menertawakan kami. Aku menjawab, Anda salah sambung. Saya bukan lagi ipar Anda. Sinta terkesiap karena marah. Tapi kamu yang kasih kartu itu. Kamu yang blokir dan menjebak kami. Aku berkata perlahan, saya yang memblokirnya, dan itu adalah tindakan yang benar. Mulai hari ini, keluarga Anda tidak lagi berhak menggunakan uang saya. Sinta terdiam, lalu mengubah nada. Kamu kan yang posting di internet, kamu mempermalukan keluarga kami. Aku menjawab dengan tenang, saya memposting kebenaran, dengan bukti. Tanyakan pada diri sendiri kenapa keluarga kalian terbiasa hidup seperti itu. Sinta membanting telepon. Tidak sampai 5 menit, Maya menelepon. Ia bicara dengan gaya biasanya, menyalahkan pihak yang paling mudah disalahkan. Mbak Eliana, jangan kejam begitu dong. Kasihan mereka, punya menantu baru. Biarkan orang hidup tenang. Aku tertawa. Hidup tenang mereka itu artinya aku harus membayar untuk mereka? Aku tidak mengganggu hidup siapapun. Aku hanya berhenti menafkahi mereka. Maya mendesis, awas ya, nanti kamu kena batunya. Aku menjawab pelan, setiap orang akan menuai apa yang ditanam. Dan aku tidak menanam apa-apa. Setelah menutup telepon, aku duduk dalam keheningan. Aku tidak menangis. Aku hanya melihat dengan jelas inti hubungan yang selama ini susah payah ku pertahankan. Selama ada keuntungan, mereka memanggilku menantu pintar. Ketika keuntungan habis, mereka bicara padaku seperti musuh. Menjelang pagi, Dimas mengirim pesan panjang. Ia menuduhku bertindak terlalu jauh, menginjak-injak harga diri keluarga, tidak memikirkan ayahnya, dan mengakhirinya dengan kalimat andalannya, katakan apa yang kamu mau, asal jangan buat keributan. Aku membacanya dan tidak menjawab. Karena aku sadar, ia tidak pernah bertanya, apakah aku sakit hati, apakah aku terhina, apakah aku lelah. Ia hanya khawatir tentang harga diri keluarganya. Aku meletakkan ponsel dan menatap keluar jendela. Fajar mulai menyingsing. Aku mendengar suara truk sampah, sapu lidi di jalanan. Hari baru dimulai, dan aku merasa telah beralih ke level baru dalam hidupku. Sejak hari itu, aku yakin akan satu hal, mereka tidak akan berhenti. Dan aku juga yakin akan hal lain, aku tidak akan mundur lagi. Jika aku ingin hidup tenang, aku harus hidup dengan benar. Sesuai hukum, sesuai nurani, dan dengan menghormati diriku sendiri. Keesokan paginya setelah skandal di hotel, aku tidak berbaring di tempat tidur mengasihani diri. Aku bangun pagi, sarapan roti, dan langsung pergi ke kantor pengacaraku, Bapak Victor Pradana. Aku paham betul, jika aku menang secara emosional, mereka akan bilang aku wanita pendendam. Jika aku bertindak sesuai hukum, mereka tidak akan punya argumen. Bapak Victor menatapku dan bertanya, Anda siap memutus semua hubungan? Aku menjawab, memutus, tapi saya tidak mau dianggap tidak punya nurani. Ia mengangguk. Kalau begitu, kita bertindak secara resmi. Dengan surat pemberitahuan, bukti, dan akta.
Kami menyusun surat pemberitahuan resmi untuk menghentikan hak tinggal di apartemen milik Eliana Saraswati. Dalam dokumen itu, tercantum dasar hukum, alamat apartemen, alasan, dan jangka waktu yang wajar untuk pindah. Aku tidak menulisnya dalam kemarahan, melainkan dengan dingin dan jelas, seperti dalam dokumen resmi. Pengacara menambahkan, jangan menelepon untuk menghindari perdebatan. Kirim semuanya melalui surat tercatat, dan lebih baik lagi, buat akta penyerahan pemberitahuan di hadapan notaris, agar mereka tidak bisa menyangkal telah menerimanya. Aku melakukan persis seperti itu. Sekitar pukul 11 siang, notaris dan kurir tiba di alamat apartemen. Aku berdiri di depan pintu dengan dokumen, merasakan ketenangan yang aneh. Pintu dibuka oleh Sinta. Melihatku, matanya membelalak. "Ngapain kamu di sini?" Aku tidak masuk, hanya berkata, "Saya datang untuk menyerahkan surat pemberitahuan resmi. Tolong diterima." Sinta ingin merebut dan merobeknya, tapi notaris berkata, "Anda terima atau tidak, akan tetap tercatat dalam akta." Mendengar kata akta, Sinta membeku. Ia tidak takut padaku, ia takut pada surat resmi. Mendengar keributan, Ibu Galuh keluar. Ia mengenakan daster, tapi di pergelangan tangannya masih berkilau gelang emas. Matanya merah karena kurang tidur. Ia menatapku seolah aku perampok. "Apa? Kamu mau usir kami ke jalan?" Aku menjawab, "Saya tidak mengusir siapapun dalam 1 hari. Saya bertindak sesuai jangka waktu yang tercantum di surat. Kita serah terima apartemen ini sesuai hukum." Ibu Galuh mendesis, "Sesuai hukum? Mana nuranimu? Mana rasa kemanusiaanmu?" Aku menatapnya dengan tenang. Selama 3 tahun, saya sudah membayar rasa kemanusiaan itu dengan uang, kerja keras, dan hinaan. Sekarang, saya lebih memilih membayar sesuai hukum. Setelah berkata begitu, aku berbalik ke arah notaris dan menandatangani akta. Aku tidak berdebat, aku tidak mau mengubah lorong apartemen menjadi panggung drama. Di hari yang sama, aku bertemu dengan seorang agen properti bernama Andre. Aku berkata terus terang, "Apartemen ini milik pribadi saya. Saat ini ada yang menempati, tapi mereka akan mengosongkannya sesuai waktu yang ditentukan. Tolong carikan pembeli yang bersedia menunggu." Andre mengangguk. "Bagus Anda menjelaskan semuanya dengan jujur. Ini akan menghindari masalah. Tapi harganya mungkin sedikit di bawah pasar." Aku menjawab, "Sedikit penurunan tidak masalah. Saya menjual bukan karena butuh uang cepat, saya butuh mengakhiri ini." 2 hari kemudian, di jendela apartemen terpampang spanduk dijual. Ibu Galuh meneleponku tanpa henti. Awalnya berteriak, lalu menangis, kemudian beralih ke nada manis. "Eliana, ibu kan sudah tua, emosian. Maafkan ibu, ya." Aku mendengarkan, tapi itu tidak lagi memengaruhiku. Aku mengiriminya pesan, "Silakan hubungi pengacara saya." Aku tidak mendoakannya yang buruk, aku hanya tidak ingin hidupku lagi terhubung dengannya. Maya menulis, "Awas nanti orang bilang kamu tidak punya hati." Aku menjawab, "Biarkan mereka bilang apa saja. Aku hidup dengan kebenaran." Sinta mengancam, "Kami tidak akan biarkan ini begitu saja." Aku mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Aku sudah belajar. Kata-kata juga bisa menjadi bukti. Di tengah kekacauan ini, hanya Niko yang mengirimiku pesan singkat di malam hari, "Bertindaklah sesuai hukum." Aku tidak bisa lagi membela apa yang salah, aku membacanya dan tenggorokanku tercekat. Bukan karena aku butuh dukungan, tapi karena di rumah yang penuh teriakan itu, ada satu orang yang bicara pelan dan manusiawi. Seminggu kemudian, sepasang investor datang melihat apartemen. Mereka bertanya detail tentang status hukum dan waktu pengosongan. Aku menunjukkan salinan dokumen, akta penyerahan surat, dan menjelaskan semuanya dengan jujur. Mereka saling pandang dan berkata, "Karena Anda sangat terbuka, kami percaya. Kami bersedia menunggu." Aku setuju. Aku membayar harga untuk sebuah perpisahan yang tegas. Pada hari penandatanganan perjanjian uang muka, Ibu Galuh mengetahuinya dan datang ke kantor agen properti. Ia membuat keributan, berteriak bahwa aku menjual apartemen karena dendam, bahwa aku memutus tali silaturahmi, bahkan mengungkit lagi soal anak. Aku tidak berdebat. Aku hanya meminta pengacaraku menyampaikan satu kalimat padanya, "Apartemen ini adalah milik pribadi. Transaksi ini sah. Setiap upaya untuk menghalangi akan dicatat." Setelah itu, ia terdiam. Bukan karena mengerti, tapi karena takut. Malam itu aku duduk sendirian di studioku, menatap surat perjanjian uang muka. Aku tidak merasakan kegembiraan seperti menang lotre. Aku merasakan kelegaan, seolah baru saja melepas pakaian basah yang kukenakan selama 3 tahun. Mungkin ada yang akan bilang aku kejam, tapi aku pikir, cinta pun harus punya batas. Tanpa batas,
cinta berubah menjadi eksploitasi. Aku melipat dokumen itu, memasukkannya ke laci, dan menguncinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa bermimpi tentang senyum sinis di meja makan. Setelah pemberitahuan pengosongan dan penjualan apartemen, aku pikir akan ada jeda. Tapi masalah tidak hanya di rumah, melainkan juga di perusahaan. Tempat di mana aku telah menanamkan 60% modalku dengan uang sungguhan, reputasi, dan malam-malam tanpa tidur. Sekitar 10 hari setelah insiden di hotel, Ibu Anissa mengirimiku pesan, "Ibu Eliana, saya perlu bertemu segera." Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di dekat kantor. Ibu Anissa datang dengan wajah pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia berkata, "Saya dipaksa mengundurkan diri." Aku bertanya, "Oleh siapa?" Ia tersenyum pahit, "Pak Dimas." Dan si Veronica itu, dia sekarang duduk di kantor seperti bos. Pak Dimas memperkenalkannya sebagai manajer keuangan baru. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku tahu ia akan membawanya, tapi tidak menyangka akan seberani ini. Ibu Anissa melanjutkan dengan suara bergetar. Beliau memaksa saya menandatangani pengeluaran-pengeluaran yang meragukan. Saya menolak. Beliau membentak saya, bilang saya menyabotase pekerjaan, dan menyuruh saya melakukan serah terima. Aku bertanya, "Apa yang ibu serahkan?" Ia menjawab, "Hanya pekerjaan harian. Salinan semua dokumen penting sudah saya simpan. Saya takut kalau saya serahkan semua, ibu tidak akan bisa membuktikan apa-apa nanti." Ia mengeluarkan sebuah map tipis namun berat dari tasnya, laporan rekening koran, struk, kwitansi. Di samping setiap transaksi mencurigakan, ada catatan tanggal dan keterangan. Aku membuka halaman pertama dan melihat transfer rutin bulanan atas nama Veronica. Keterangannya, gaji konsultan. Lalu ada tagihan dari sebuah showroom mobil, dengan nama pembeli juga Veronica. Kemudian struk dari butik, restoran mahal, hotel, semuanya dicatat sebagai biaya representasi. Aku membacanya dan tenggorokanku kering. Aku bertanya pada Ibu Anissa, berusaha tetap tenang, "Anda yakin ini uang perusahaan?" Ia mengangguk. "Iya. Dari rekening perusahaan. Beberapa transfer dilakukan langsung lewat internet banking. Saya sudah cocokkan tanggalnya, saat Pak Dimas katanya sedang perjalanan dinas, tanggalnya sama dengan tagihan hotel untuk 2 orang. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak. Kertas tidak berbohong. Aku memasukkan map itu ke tas dan menatap Ibu Anissa. "Anda sudah melakukan hal yang benar. Sisanya, biar saya yang urus." Ibu Anissa menunduk. "Saya takut semua kesalahan akan dilimpahkan pada ibu. Beliau selalu bilang ibu terlalu kaku dengan aturan." Aku tersenyum tipis. Aturan itulah yang menjaga perusahaan tetap berjalan. Tanpa aturan, uang menguap seperti air. Hari itu juga aku pergi ke pengacaraku. Aku meletakkan map itu di mejanya. Bapak Victor, setelah mempelajari dokumennya, berkata, "Ibu Eliana, ini bukan lagi masalah pribadi. Ini adalah indikasi jelas penyalahgunaan aset perusahaan. Anda adalah pemegang saham mayoritas. Anda berhak menuntut laporan keuangan penuh dan mengadakan RUPS. Tapi yang terpenting," ia melanjutkan, "adalah menutup jalur keluar uang." Aku bertanya, "Bagaimana caranya?" Ia menjawab, "Kirim permintaan resmi untuk penyediaan dokumen, tuntut penghentian transaksi mencurigakan, dan beritahu bank tentang adanya konflik internal. Jika perlu, kita bisa mengajukan permohonan sita jaminan." Aku mengangguk. Aku tidak mau lagi berperang dengan emosi, sekarang aku hanya percaya pada hukum. Keesokan harinya, surat permintaan resmi pertama dikirimkan kepada Dimas sebagai direktur, dengan daftar pengeluaran yang butuh penjelasan. Surat kedua dikirim ke bank, meminta peningkatan pengawasan transaksi sehubungan dengan konflik pemegang saham. Malamnya, Dimas menelepon. Suaranya tidak lagi meremehkan, hanya ada kemarahan. "Eliana, kamu sampai sejauh ini?" Aku menjawab, "Aku hanya menggunakan hak hukumku." Ia mendesis, "Kamu mau menghancurkan perusahaan?" Aku bertanya balik, "Yang menghancurkan perusahaan itu aku, atau orang yang menghabiskan uangnya untuk membiayai simpanannya?" Dimas terdiam, lalu mengubah nada. "Kamu mengubah masalah keluarga menjadi masalah hukum." Aku berkata perlahan, "Bukan. Kamu yang mengubah uang perusahaan menjadi uang pribadi. Aku hanya mengembalikan semuanya ke tempatnya." Setelah menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Aku teringat hari saat kami memasang papan nama mitra konstruksi pernah menghangatkan hatiku. Sekarang, nama itu menjadi medan perang di mana aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku mengirim pesan pada Ibu Anissa, "Beristirahatlah, saya akan urus semuanya." Ia menjawab dengan satu kata, "Baik." Tapi aku tahu,
Di balik kata baik itu ada ketakutan seseorang yang dipaksa menandatangani dokumen ilegal. Malamnya, aku sekali lagi memeriksa semua berkas, menyusunnya secara kronologis. Seperti seorang auditor, aku berkata pada diri sendiri. Orang jujur tidak perlu takut, tapi untuk bisa berdiri tegak, butuh akar. Akarku sekarang adalah dokumen dan ketenangan. Aku bukan lagi istri Dimas. Aku adalah Eliana Saraswati, pemegang saham yang melindungi uang dan martabatnya yang sudah terlalu lama diinjak-injak. Setelah mengirimkan permintaan resmi, aku tidak lagi memposting apapun di internet atau menelepon untuk menekan. Aku hanya melakukan langkahku dan menunggu. Dari luar, mungkin terlihat aku kembali bersabar. Tapi sebenarnya, aku membiarkan situasi berkembang dengan sendirinya. Seperti retakan yang kemasukan air, ia akan melebar dengan sendirinya. Beberapa hari pertama, Dimas bersikap percaya diri. Ia mengirimiku pesan berisi tuduhan, "Kamu membesar-besarkan masalah. Wanita pendendam." Aku membacanya dan tidak menjawab. Aku tahu, ketika argumen habis, orang akan beralih ke emosi. Pada hari kelima, kakakku Andre menelepon. Ia bertanya, "Butuh bantuanku?" Aku menjawab, "Tidak. Aku hanya butuh jaminan tambahan." Andre terdiam sejenak lalu berkata, "Baik, aku akan lakukan semuanya sesuai hukum. Tidak akan ada yang bisa menyalahkan." Andre bukan tipe yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ia bertindak bersih. Satu panggilan telepon ke direktur perusahaan terbesar yang menjadi mitra PT Mitra Konstruksi. Ia menjelaskan dengan tenang situasi konflik internal dan risiko pembayaran, menyarankan mereka untuk meninjau kembali kontrak demi keamanan mereka sendiri. Panggilan singkat, tanpa ancaman, hanya peringatan bisnis yang masuk akal. Tapi dalam bisnis, satu kata risiko sudah cukup untuk membuat orang waspada. Di hari yang sama, Ibu Anissa mengirimiku pesan dari nomor baru. Mitra terbesar menangguhkan pesanan baru. Di kantor panik. Aku membacanya, dan tidak ada rasa senang atau takut di hatiku. Hanya sebuah fakta, ketika kepercayaan terkikis, uang akan pergi. Keesokan harinya, bank mengirim surat resmi yang menuntut penjelasan atas sejumlah transaksi dan meminta rencana untuk memastikan stabilitas keuangan. Aku tahu mereka telah menempatkan perusahaan dalam zona risiko. Itu artinya segalanya akan melambat. Kredit, limit, bahkan pembayaran. Bagi perusahaan dengan modal kerja yang tipis, ini seperti berlari dengan leher tercekik. Tepat seminggu kemudian, efek domino itu menjadi nyata. Pesan dari Dimas datang larut malam. Tidak ada lagi keangkuhan di dalamnya, hanya satu kalimat singkat, "Besok kamu ada waktu? Perlu bicara." Aku tahu angin telah berubah, tapi aku menjawab dengan tenang, "Silakan hubungi pengacara saya." Pagi harinya, salah satu pemasok lama meneleponku. "Ibu Eliana, kami dengar ada masalah. Jadi sekarang kami hanya kirim barang jika sudah ada pembayaran di muka. Mohon maaf." Aku berterima kasih dan menutup telepon. Begitulah cara bisnis menyelamatkan dirinya. Yang bersalah adalah yang menciptakan risiko. Siang hari, saat melewati sebuah kafe, aku melihat beberapa mantan karyawan. Mereka duduk di satu meja, tegang. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Bos belakangan ini galak. Uang tidak ada, klien pergi, dan dia menyalahkan bagian akunting terus." Yang lain menambahkan, "Katanya sih gara-gara manajer keuangan baru itu. Baca laporan arus kas saja tidak bisa." Aku mendengarkan, tapi tidak ikut campur. Aku kasihan pada para karyawan. Mereka hanya bekerja. Mereka tidak bersalah dalam permainan atasan mereka. Di rumah mantan mertuaku, keretakan juga dimulai. Ibu Galuh meneleponku. Ia tidak berteriak, tapi suaranya dingin. "Eliana, jujur saja, perusahaan Dimas baik-baik saja, kan?" Aku menjawab, "Anda bertanya dalam kapasitas apa?" Ia ragu-ragu. Ibu tanya supaya tahu harus bagaimana. Aku mengerti, harus bagaimana. Ketika dompet terancam, orang mulai berpikir. Malamnya, Niko mengirim pesan. "Seluruh keluarga sekarang menyalahkan Veronica. Ibu bilang dia itu pembawa sial, datang ke rumah bawa malapetaka." Sinta dan Maya ikut-ikutan. Aku membacanya dan merasa lucu sekaligus sedih. Dulu mereka memujanya, mengira ia akan membawa keberuntungan. Sekarang, saat perusahaan mulai tenggelam, mereka menemukan kambing hitam. Dan Dimas terpojok. Ia mencegatku di parkiran dekat studioku. Kemejanya masih rapi, tapi di bawah matanya ada bayangan gelap. Ia berkata pelan, tidak seperti dulu. "El, tolong berhenti." Aku menatapnya dan tidak bertanya harus menghentikan apa. Aku tahu ia ingin aku mencabut tuntutanku, ingin aku diam agar ia bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku hanya mengucapkan satu kalimat, "Kamu bisa meminta orang lain.
Aku hanya melakukan hal yang benar. Dimas menelan ludah, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Takut kehilangan citra sebagai direktur sukses, takut kehilangan status. Aku teringat sebuah pepatah, takdir tidak bisa dihindari. Hanya saja, takdir ini ia ciptakan sendiri. Aku masuk ke dalam lift dalam diam. Di cermin, aku melihat wajahku dingin, tapi anehnya, tenang. Aku sudah memilih. Aku tahu, ketika kartu domino mulai berjatuhan, kau tidak perlu lagi mendorongnya. Cukup berdiri dan melihat bagaimana kebenaran melakukan tugasnya. Setelah mitra dan bank mengetatkan aturan, aku pikir Veronica akan takut dan mundur. Tapi ia memilih jalan lain, mencoba menenggelamkanku dalam fitnah agar ia bisa selamat. Suatu pagi, aku melihat namaku disebut dalam sebuah postingan aneh di media sosial, tulisannya singkat tapi beracun. Mantan istri pura-pura jadi korban, padahal sudah lama punya simpanan. Suaminya tidak tahan dan pergi. Postingan itu disertai foto buram yang diambil dari sudut tersembunyi. Di foto itu, aku dan agen properti, Andre, sedang berdiri di depan kantornya. Aku ingat hari itu, saat aku menandatangani perjanjian uang muka. Fotonya tidak jelas, tapi cukup untuk membangun kebohongan di atasnya. Aku tidak membela diri di kolom komentar. Aku hanya menyimpan semua tangkapan layar, tautan, dan komentar. Aku tahu, di internet orang bisa bicara apa saja, tapi fitnah yang disengaja ada konsekuensinya. Siang hari, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Eliana, mau tenang? Bayar 600 juta. Kalau tidak, foto dan videomu akan kusebar ke semua orang biar mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Aku membacanya dan tidak takut. Aku justru merasa geli. Ia pikir aku masih menantu yang sama, yang diam-diam menelan air mata di meja makan. Ia tidak tahu aku sudah melewati tahap itu. Aku mengambil tangkapan layar dan menjawab singkat, 600 juta? Untuk apa? Aku bertanya bukan karena penasaran, tapi agar ia sendiri yang menuliskan tujuannya. Veronica membalas dengan pesan panjang, di mana ancaman bercampur dengan bujukan, tidak usah buat keributan. Kamu kan punya uang. Bayar saja, nanti semuanya kuhapus. Aku punya banyak bukti lain. Kamu tidak mau kan orang tua dan rekan kerjamu melihat semuanya? Aku melihat kata-kata semuanya kuhapus dan sadar. Ini bukan lagi sekadar fitnah. Ini ancaman dengan tujuan pemerasan. Aku mengirim semua bukti ke pengacaraku. Bapak Victor langsung membalas. Jangan transfer uang sepeser pun. Ini sudah kasus pidana. Kita buat laporan pemerasan. Hari itu juga, aku pergi ke kantor polisi. Aku memaparkan semua fakta, menyerahkan bukti cetak. Aku tidak bercerita tentang drama keluarga, hanya tentang tindakan konkret dan bukti. Malamnya, agen properti Andre menelepon. Ia terdengar cemas. Ibu Eliana, maaf, saya tidak tahu siapa yang melakukan ini. Saya punya keluarga. Saya takut ini berdampak pada mereka. Aku menenangkannya. Jangan khawatir. Anda hanya melakukan pekerjaan Anda. Saya akan jelaskan semuanya. Aku kasihan padanya. Fitnah yang dilemparkan pada satu orang seringkali mengenai banyak orang lain. Malam harinya, Dimas menelepon. Suaranya pelan dan ketakutan. Veronica benar-benar melakukan itu? Aku menjawab, tanyakan padanya, atau pada nuranimu. Ia terdiam, lalu mengucapkan kalimat yang menunjukkan keputusasaannya. Tolong cabut laporannya. Aku bertanya, laporan yang mana? Ia menjawab dengan bingung, semuanya. Laporan soal perusahaan dan laporan untuk Veronica. Aku sadar, ia meminta bukan karena kasihan padaku, tapi karena takut Veronica akan buka mulut saat diinterogasi dan menyeretnya lebih dalam. Aku berkata perlahan, Dimas, kesalahan harus dibayar. Aku tidak mengada-ada. Aku hanya membawa kebenaran ke permukaan, lalu kututup telepon. Di keluarga mantan suamiku, segalanya juga hancur. Nico menulis, ibu dan kakak-kakak sekarang mengutuk Veronica. Semua saling menyalahkan, bapak jadi sering sakit. Hatiku sakit mendengar kabar tentang Bapak Hermawan. Ia lagi-lagi berada di tengah badai, membayar dosa orang lain. Beberapa hari kemudian, Nico menulis lagi. Aku akan pindah. Aku sewa kontrakan dan kerja di proyek di luar kota. Aku sudah tidak bisa bernapas di rumah ini. Aku menjawab, lakukan apa yang menurutmu benar. Kamu tidak berutang apapun padaku. Aku tulus menuliskannya. Di tengah kekacauan ini, hanya ia yang tidak pernah memanfaatkanku untuk keuntungan atau tuduhannya. Malam itu aku duduk dalam keheningan dan berpikir. Veronica ingin menenggelamkanku dalam lumpur, tanpa tahu bahwa aku sudah lama berdiri di atas fondasi kokoh yang terbuat dari dokumen dan hukum.
Dan dari fondasi ini, aku tidak bisa lagi digoyahkan hanya dengan beberapa foto buram. Hari ketika aku dipanggil untuk memberikan keterangan, aku tidak lagi gemetar. Rasa takut sebagai wanita yang dikhianati telah lama hilang. Yang tersisa hanyalah kelelahan. Pengacaraku memberitahuku satu hal sederhana, bicaralah yang benar, serahkan bukti. Sisanya adalah tugas penyidik. Kasus Veronica sangat jelas. Pesan ancaman dan permintaan uang, postingan fitnah. Semuanya cukup untuk membuat kasusnya berjalan. Ia tidak lagi terlihat seperti menantu baru yang glamor. Saat diperiksa, ia pucat, bingung, dan ketakutan. Dan kisah Dimas tidak berakhir pada permintaan maaf yang terlambat, melainkan pada buku-buku akuntansi. Ketika mitra bisnis pergi dan bank menutup keran dana, ia sadar bahwa menjadi direktur bukan hanya soal memakai kemeja bagus. Uang yang ditransfer ke Veronica, tagihan belanjanya, pengeluaran ibunya semuanya terangkai dalam satu rantai. Sidang pembagian aset perusahaan berlangsung kemudian. Aku duduk dengan punggung tegak, tidak menatap Dimas. Pria yang dulu berkata, kita cerai baik-baik, kini tampak lelah dan bingung. Pengacaranya mencoba menyajikan semuanya sebagai konflik keluarga dan balas dendam seorang wanita, tapi pengadilan menghakimi berdasarkan dokumen. Ketika bukti tergeletak di meja, kata-kata hanyalah angin. Pada akhirnya, kepemilikan sahamku dikukuhkan. Pengeluaran tidak wajar diperintahkan untuk dikembalikan. PT Mitra Konstruksi Nama yang pernah menghangatkan hatiku dinyatakan likuidasi. Sisa asetnya digunakan untuk melunasi utang pada bank, karyawan, dan pemasok. Aku paling kasihan pada para karyawan. Mereka tidak mengkhianatiku, tidak menghinaku, tapi ikut menderita karena kesalahan pimpinan mereka. Bapak Hermawan, mantan mertuaku, tampak sangat tua. Ia tidak jahat. Ia hanya terlalu lama diam. Suatu hari ia berdiri di koridor pengadilan dan menatapku. Bibirnya bergetar, seolah ingin meminta maaf untuk seluruh keluarganya, tapi pada akhirnya ia hanya menghela napas. Aku menyapanya, selamat siang, Bapak Hermawan. Seperti dulu. Ia berpaling, dan aku melihat matanya memerah. Aku sadar, harga dari keheningan terkadang lebih mahal daripada harga dari kejahatan. Niko pindah keluar kota. Sebelum berangkat, ia mengirimiku satu pesan. Jangan pernah berpikir kamu salah karena memutuskan untuk berdiri tegak. Yang salah adalah kami, yang terbiasa menunduk di hadapan ketidakadilan. Aku lama duduk membaca ulang kata-katanya. Di keluarga yang melihatku sebagai dompet, ia adalah satu-satunya yang melihatku sebagai manusia. Kisahku berakhir lebih tenang dari yang diperkirakan. Aku mendapatkan kembali hakku yang sah. Aku tidak menjadi kaya raya, tapi cukup untuk hidup layak dan memulai dari awal. Aku membuka sebuah firma konsultan kecil, menamainya dengan namaku sendiri, Eliana Saraswati, rekan. Tidak ada lagi yang akan menggunakan namaku untuk menghiasi kesuksesan mereka. Ibu Anissa sekarang bekerja denganku. Setiap hari, aku minum teh, mengurus pembukuan untuk usaha-usaha kecil, mendapatkan uang halal, dan tidur nyenyak. Setengah tahun kemudian, di suatu hari yang hujan, aku berhenti di lampu merah dekat sebuah pasar dan melihat Ibu Galuh. Ia sedang menjual tisu dan koran. Tidak ada lagi gamis sutra, tidak ada tas mahal, tidak ada suara yang memerintah. Ia mengangkat kepala, tatapan kami bertemu. Ia membeku sejenak, lalu berpaling. Aku tidak keluar dari mobil, tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya duduk, menatap hujan, dan air mata mengalir di pipiku. Bukan karena kasihan atau puas, tapi karena kesadaran bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Reputasi, yang ia hargai lebih dari kemanusiaan, pada akhirnya menjadi kehilangan terbesarnya yang paling menyakitkan. Pelajaran yang kuambil dari kisah ini sederhana, dalam kehidupan keluarga, kesabaran itu baik. Tapi kesabaran tanpa batas mengubahmu menjadi tempat sampah untuk masalah orang lain. Dan ketika kebaikanmu mulai dianggap sebagai kewajiban, kau harus belajar berkata tidak untuk menyelamatkan martabatmu sendiri. Jika kisah ini membuat Anda berpikir, silakan berikan like untuk mendukung kanal Kisah Kehidupan. Jika Anda punya pemikiran, tinggalkan komentar di bawah. Saya menghargai setiap pendapat Anda. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda sehat dan damai selalu. Sampai jumpa di kisah berikutnya di kanal kami.